Nah, ini biasanya karena virus ya atau alergi gitu. Selanjutnya, kalau sekret itu ada 4 jenis ya. Yang pertama serosa dulu nih. Kalau serosa itu artinya dia itu jernih, dia it serosa itu artinya adalah dia jernih, bentar, jernih, lalu cair. Dia jernih, cair, dan banyak. Nah, biasanya akibat apa? Akibat virus. Selanjutnya, ada mukoid nih. Kalau kita lihat mukoid ini lebih kental gitu ya. Lebih kental nih dia. Jadi dia jernih dan kental. Nah, ini biasanya karena alergi. Nah, lalu ada lagi nih yang warnanya agak kayak kekuningan gitu ya. Nah, ini namanya mukopurulen. Dia akibat klamidia. Cuman ini dia masih agak-agak apa namanya nggak gitu kering ya. Jadi ini dia warna kekuningan, cuma teksturnya ini mukoid gitu ya, masih agak mukoid. Sedangkan kalau purulen, purulen ini artinya dia warnanya udah kekuningan dan dia kental, kentalnya tapi kental banget ya. Nah ini biasa akibat infeksi yang berat seperti GO. Setelah kita bahas sekret, ada juga tadi yang terakhir adalah injeksi. Injeksi itu dibagi jadi 3. Ada yang konjungtiva, ada injeksi silier, sama ada mix injeksi. Kalau injeksi konjungtiva, maka timbulnya warna merah itu kita lihat lebih banyak di tepi nih, di tepi. Makin menuju limbus, makin sedikit. Sedangkan kalau silier, dia itu justru dari limbus itu lebih banyak, menuju ke tepi itu lebih sedikit ya. Kalau mix berarti campuran keduanya. Oke. Oke. Nah, untuk konjungtivitis, aku mau kasih gambaran umumnya dulu dari whiteboard ya. Oke, nah konjungtivitis ini dibagi secara garis besar menjadi yang alergi, virus, dan juga yang bakteri. Nah, kalau yang bakteri dia dibagi jadi 3. Ada yang akut, ada yang akibat GO, sama ada yang akibat klamidia. Nah, kalau alergi dulu ya kita lihat ya. Nanti pas teman-teman lagi koas, biasakan untuk kalau misalkan ditanya suatu penyakit. Penyakit ini dia ciri-cirinya kayak gimana? Biasakan untuk deskripsikan dari anamnesisnya dulu. Dari anamnesis bisa ditemukan apa, dari pemeriksaan fisik bisa ditemukan apa, baru nanti dari pemeriksaan penunjang bisa ditemukan apa. Nah, jadi kita bedakan dulu dari anamnesisnya nih. Dari anamnesis, kalau alergi, konjungtivitis alergi, biasanya akan ada riwayat atopi. Antara dia ada rinitis alergi juga, dermatitis atopi, ada asma, ya. Nah, kemudian keluhan yang utama biasanya tuh masalahnya gatel. Jadi ini utamanya di gatel. Kalau virus, biasa dia utamanya di matanya tuh berair. Jadi rasanya berair banyak banget, ya. Dia bisa disertai dengan nyeri. Kalau bakteri, utamanya biasanya di nyerinya. Rasanya nyeri. Matanya tapi bisa berair juga, gitu ya. Nah, selanjutnya untuk pemeriksaan fisik nih. Dari pemeriksaan fisik, reaksi konjungtiva kalau yang virus sama klamidia itu adalah folikel. Tadi ini sempat udah disebut ya. Sedangkan kalau yang alergi atau vernal itu papil, yang bakteri akut sel GO itu juga papil. Nah, untuk ngebedain dari sekret tadi kita juga udah bahas ya. Kalau alergi dia mukoid, kalau virus dia serosa, kalau bakterinya masih yang biasa ya, itu masih mukopurulen. Sedangkan kalau bakterinya yang udah berat banget kayak GO itu udah yang purulen. Jadi dia udah kuning dan kentalnya tuh kental banget ya. Nah, itu gambaran besarnya. Nah, di sini kita lihat satu-satu. Kalau yang konjungtivitis bakterial akut, ini maksudnya tadi yang contohnya dia itu ada gambaran papil, terus dia mukopurulen gitu ya. Nah, tata laksananya gimana nih? Kita kasih salep chloramphenicol atau boleh tetes mata chloramphenicol. Nah, kalau yang GO ini adalah suatu infeksi yang sebenarnya seringnya tuh di neonatus ya. Seringnya di neonatus. Jadi anak yang baru lahir karena ibunya ternyata ada GO. Tapi bisa juga sebenarnya di orang dewasa. Nah, ini adalah suatu infeksi mata yang berat, yang mana nanti matanya ini matanya merah, bengkak gitu ya, ada sekret purulen yang berat ya. Nah, nanti kita berikan obatnya apa? Kita berikan obat antibiotik untuk GO-nya dulu ya. Jadi antibiotik untuk gonore bisa kita kasih ceftriaxone. Nah, ceftriaxone ini 125 miligram disuntik secara IM. Kalau neonatus dosisnya 125, kalau dewasa 250. Selain kita berikan antibiotik untuk GO-nya, kita juga berikan antibiotik untuk kuman non GO ya.
kuman non-GO tuh kita kasihnya antibiotik apa? Doxycycline. Nah, doxycycline ini tapi untuk kalau orangnya dewasa. Kalau anak-anak dikasihnya apa? Dikasihnya adalah azithromycin 20 miligram per kilogram berat badan per hari. Nah, selain kita kasih antibiotik-antibiotik ini ya, jadi kan tadi pertama kasih antibiotik GO, yang kedua kasih antibiotik non-GO. Selain kita kasih ini, kita juga lakukan hygiene sama kompres. Nah, tujuannya apa? Kita bersihkan supaya sekretnya ini yang sangat purulen tuh hilang gitu ya. Jadi sekretnya dibersihkan, baru nanti dikasih obat tetes selanjutnya nih. Selanjutnya kita kasih antibiotik yang topikal. Nah, antibiotik topikalnya dikasihnya apa? Antibiotik topikalnya kita kasih gentamicin. 0,3% eye drops. Nah, dikasihnya ini tiap jam ya. Nah, kita kasih tiap jam. Kemudian yang terakhir adalah ini dirawat inap, ranap di ruang isolasi karena ini sangat menular. Oke, jadi ini tata laksananya untuk yang GO, konjungtivitis GO ya. Oke, selanjutnya kita bahas yang virus. Kalau virus ini tuh dibagi konjungtivitis viral itu dibagi jadi dua. Ada yang spesifik, ada yang non spesifik. Kalau spesifik itu adalah adenovirus ya. Kalau non spesifik ini bisa dia itu karena HSV, herpes simplex, bisa karena varicella zoster virus, khususnya adalah dalam bentuk herpes zoster. Nah, kalau yang adenovirus ini nanti obatnya apa? Cukup dikasih artificial tears ya, sama ngobatin gejala sistemiknya. Contohnya apa? Misalkan dia nyeri, ya kasih analgetik. Kalau misalkan dia demam, ya kasih antipiretik, kayak gitu ya. Nah, artificial tears ini buat apa sih dikasih gitu ya? Nah, karena dengan pemberian dari tetes mata buatan, itu bisa membuat si virus-virusnya itu jadi lebih gampang kebuangnya gitu. Berdasarkan penelitian, orang yang diberikan tetes mata buatan akan semakin cepat sembuhnya dari konjungtivitis virus yang adenovirus. Nah, sekarang kalau yang herpes nih, ya antara herpes simplex atau zoster gitu ya. Ngebedainnya gimana? Kalau herpes simplex, ngebedainnya adalah kita lihat dari lesi kulitnya. Kalau herpes simplex, dia itu akan ada vesikel bergerombol yang melewati linea mediana. Ya, kalau herpes simplex seperti itu, sedangkan kalau herpes zoster akan ada vesikel bergerombol yang dia sifatnya dermatomal, jadi dia nggak ngelewatin linea mediana. Nah, nanti pemberian obatnya apa? Mirip seperti yang adenovirus tadi ya, kasih artificial tear, kasih obat buat gejala sistemik, ditambah antiviral topikal. Ya. Antiviral topikalnya ini bisa dikasih apa? Bisa kasih salep mata aciclovir, atau bisa juga ganciclovir. Dikasih 5 kali per hari misalkan. Ya. Oke. Nah, ini contoh penulisan resepnya nih. Ini konjungtivitis viral, kita kasih artificial tears, boleh kasih vitamin C ya, boleh kasih paracetamol buat ngurangin nyeri sama demamnya gitu. Nah, selanjutnya ini adalah konjungtivitis yang alergi. Kalau orang itu dia konjungtivitis alergi, itu ada beberapa jenis. Ada yang sederhana, ada yang vernal, ada yang atopi, terus ada juga giant papil. Ini adalah yang akibat hipersensitivitas tipe 1 ya. Tipe 1 itu artinya dia cepat. Kalau yang sederhana, nanti kita bakal melihat bahwa ini tuh dibagi ya. Dibagi ada yang perineal sama ada yang seasonal. Kalau perineal itu artinya alerginya sepanjang tahun. Sepanjang tahun itu berarti mungkin gara-gara apa sih? Gara-gara house dust mites. Biasanya karena ini. Ya, jadi karena kutu debu gitu ya. Nah, kalau seasonal ini biasanya di negara 4 musim gara-gara dari serbuk sari. Nah, kalau yang vernal ini tuh biasanya vernal sama atopi sama-sama akan ada gambaran cobblestone ya. Terus ada gambaran trantas dot. Nanti kita bakal lihat apa sih gitu ya. Gambaran cobblestone sama trantas dot ini apa sih gitu ya. Nah, kalau giant papil ini biasanya dia ada gambaran giant papil itu sendiri sama ada riwayat benda asing di mata. Nah, benda asing di mata ini contohnya apa? Misalkan
Dia pakai lensa kontak, pakai habis, dijahit matanya, jadi kan ada benda asing ya. Ada lagi nih yang namanya flictenularis. Kalau flictenularis ini biasanya khususnya suatu bentuk alergi dengan hipersensitivitas tipe 4, jadi dia lambat karena protein TBC, seringnya tuh karena ini. Nanti gambarannya akan ada warna kuning gitu, kuning di dekat limbus kornea. Nah, ini kita lihat ya gambar-gambarnya ya. Nah, ini yang sebelah kiri ini mau gambarin yang simple alergi. Nah, yang sebelah kanan sini yang B ini adalah si giant papillary. Jadi ini ada apa namanya papil tapi gede banget. Nah, kalau yang C ini adalah vernal ya. Vernal itu tadi ada gambaran cobblestone. Inilah si cobblestone-nya. Jadi cobblestone ini basically adalah suatu papil yang ukurannya agak besar, cuman belum sampai sebesar giant papil. Beda ya ukurannya ya. Nah, lalu ada juga Trantas dot. Ini adalah Trantas dot. Trantas dot itu yang mana? Ada kayak peninggian gitu di limbus. Ya. Ada peninggian di limbus dari kornea. Kalau konjungtivitis flictenularis, ini ada bintik warna kekuningan ya, di area yang lebih dekat sama limbus nih dia warna kuning-kuningnya. Nah, ini adalah hipersensitivitas yang tipe 4, dia lambat. Nah, tata laksananya gimana? Tata laksananya adalah yang pasti semua penyakit dengan alergi utamanya adalah hindari alergennya, ya, hindari alergen. Kemudian yang kedua, kita kasih boleh vasokonstriktor kayak adrenalin, efedrin ya untuk mengurangi dari mata merahnya. Kemudian kita berikan Selma stabilizer, biasa dengan sodium kromoglikat. Ini diteteskan ke kedua mata ya, bisa 1, bisa 2 tetes, diberikan 4 kali per hari. Terus boleh juga nih kita kasih antihistamin, karena kan kalau peradangan itu biasanya terjadi karena kebanyakan histamin ya. Nah, kita bisa kasih yang antihistamin yang generasi 2 nih. Generasi 2 itu apa? Loratadin sama cetirizine. Kasih 1 kali 10. Nah, kalau antihistamin yang generasi 1 itu contohnya apa? Contohnya CTM. Generasi 1 ini tapi dia punya efek samping berupa sedatif, jadi bikin orangnya tuh ngantuk. Sedangkan alergi itu kan sesuatu hal yang bisa muncul terus-menerus ya. Jadi kan nggak lucu kalau misalnya kita kasih pasiennya obat yang untuk mengurangi alergi, tapi dia bikin ngantuk, dan itu diberikan tiap hari. Nah, kalau pasien anak-anak apalagi, kasihan ya, nanti dia jadi nggak fokus belajarnya, seperti itu. Jadi kita kasihnya yang generasi 2 aja, yang efek sedatifnya lebih rendah. Nah, kalau infeksinya berat, boleh dikasih steroid topikal. Infeksi berat itu kalau apa? Kalau dia udah yang tipe giant papil. Oke. Nah, ini adalah penulisan resepnya ya. Nanti boleh teman-teman baca untuk penulisan resepnya. Oke. Selanjutnya adalah kelainan degeneratif pada mata. Kelainan degeneratif pada mata ini tuh ada 3 sebenarnya. Ada pterygium, ada pseudopterygium, sama ada pinguecula. Nah, ini kita bahas yang pterygium dulu nih. Jadi pterygium ini adalah suatu pertumbuhan jaringan fibrovaskuler. Nah, biasanya gara-gara apa? Gara-gara iritasi kronik ya. Jadi misalkan dia sering bawa motor tapi nggak ditutup helmnya gitu ya, itu kan bisa terkena iritasi jadinya. Nah, lama-lama kebentuk nih jaringan fibrovaskuler. Awalnya biasanya dia tuh tumbuh dari nasal dulu. Ini cetek hidung ya. Ini cetek hidung. Nah, dia tumbuh dari nasal menuju ke arah pupil gitu. Nah, bentuknya itu dia segitiga nih. Kita lihat bentuknya segitiga ya. Bentuknya segitiga. Nah, biasanya si pterygium ini kalau derajatnya masih masih grade 1, masih grade 2 itu tuh nggak bikin gangguan buat si pasiennya biasanya. Nah, grade 1 tuh kalau apa sih? Ini derajat-derajatnya ya, grade 1, 2, 3, 4. Kalau 1 itu adalah kalau si pterygium ini dia terbatas pada limbus kornea. Jadi dia belum melewati dari si limbus korneanya. Grade 1. Kalau grade 2, ya grade 2 itu dia udah lewat limbus kornea, tapi tidak lebih dari 2 milimeter. Jadi ini misalkan kayak gini ya. Limbus kornea itu kan area yang tepi sini nih. Nah, jarak dari limbus menuju ke ujung dari si pterygiumnya itu masih kurang dari 2 milimeter. Contoh misalkan yang ini adalah 1 mili gitu ya. Nah, itu masih grade 2. Kalau grade 3 itu berarti udah lebih dari 2 milimeter, tapi belum masuk pupil. Sedangkan kalau grade 4 ini udah melewati pupil. Nah, kalau masih grade 1 2 ini bisa dengan konservatif aja. Konservatif tuh gimana? Kalau misalkan pasiennya datang dengan keluhan mengganjal, ya udah boleh kita kasih artificial tears. Tears. Nah, sedangkan kalau udah grade 3 4 ini mesti dieksisi pterygium. Kenapa? Karena udah mengganggu aksis penglihatan sehingga sudah pasti membuat terjadinya penurunan penglihatan. Nah, khasnya dari pterygium adalah ketika kita cek
tes sonde, maka hasilnya negatif. Maksudnya tes sonde itu gimana sih? Nah, kita masukin sebuah sonde ya, dari tepi atas ini kita coba masukin, bisa nggak nih ngelewatin ya? Bisa nggak nih ngelanjut ke bawah gitu ya? Kalau dia nggak bisa, berarti itu negatif. Artinya ini adalah pertumbuhan jaringan baru, makanya kan nggak bisa masuk gitu. Nah, emang ini sondenya negatif ya. Kalau yang sondenya positif itu adalah pseudo-pterygium. Nih ini contohnya ya, tes sonde positif. Jadi dia bisa masuk nih si sondenya. Nah, ini adalah gambaran dari pseudo-pterygium. Pseudo-pterygium itu adalah suatu lipatan konjungtiva. Nah, karena dia cuma melipat, makanya bisa masuk si sondenya. Nah, gambarannya mirip banget sama pterygium. Dia sama-sama kayak segitiga gitu juga, ya. Nah, ada lagi tadi pinguecula ya. Pinguecula ada gambarnya di sini nih. Kalau pinguecula ini adalah suatu degeneratif dari kolagen sebenarnya. Dia adalah suatu bentuk degenerasi kolagen. Biasanya gambarnya tuh bentuknya bulat. Kalau tadi kan si pterygium sama pseudopterygium bentuknya segitiga ya. Kalau ini bentuknya bulat dan warnanya kuning. Nih, nodul kekuningan. Nah, tadi kalau teman-teman ingat yang flick tenularis itu juga ada warnanya kuning ya, tapi dia kuningnya dekat dengan limbus. Sedangkan kalau yang pinguecula ini dia nggak dekat limbus, ya. Dia lebih seringnya di area nasal. Kalau flick tenularis itu di sininya gitu, ya. Jadi harus dibedakan nih, walaupun sama-sama kuning. Tata laksananya gimana? Tata laksananya nanti di konservatif atau di eksisi pingueculanya. Oke. Oke, kita lanjut ya ke penyakit selanjutnya, perdarahan subkonjungtiva. Nah, perdarahan subkonjungtiva ini adalah suatu kondisi ketika area mata yang warnanya harusnya putih, jadi area si skleranya situ, ini warnanya jadi merah ya. Dan merahnya itu pewarnaan merahnya tuh homogen. Beda sama injeksi ya. Kalau injeksi itu kan dia vasodilatasi dari pembuluh darah sehingga warnanya nggak homogen. Nah, kalau perdarahan subkonjungtiva ini tuh homogen warnanya. Batasnya juga tegas ya. Lalu pada kondisi perdarahan subkonjungtiva, seringnya tuh gara-gara apa? Bisa karena trauma, bisa karena kongestif vena akibat peningkatan tekanan mendadak. Contohnya apa? Pada pasien dengan pertusis, mereka itu kan batuk-batuk terus gitu ya, batuk-batuk terus. Nah, itu bisa bikin ada perdarahan subkonjungtiva. Nah, sebenarnya perdarahan subkonjungtiva ini bisa direabsorpsi secara sempurna dalam 7 sampai 21 hari. Jadi 1 sampai 3 minggu itu sebenarnya bisa sembuh sendiri. Nah, maka dari itu terapinya yang pertama tentunya kita harus terapi sesuai etiologi. Kalau memang ada penyebabnya kayak pertusis, ya berarti pertusisnya harus diobati dengan diberikan obat antibiotik gitu ya. Nah, yang kedua adalah kita berikan reassurance bahwa Bu, Pak, ini tuh nggak bahaya ya. Nanti ini juga darahnya sebenarnya bisa diserap secara sempurna sendiri oleh pembuluh darah di mata Bapak gitu ya. Nah, tapi biasanya kan pasien kalau cuma dikasih kayak gitu doang, nggak dikasih obat ya, biasanya kan mereka nggak terima nih, kayak, "Aduh, masa mata merah kayak gini nggak dikasih obat sih?" Ya. Nah, misalkan pasiennya minta obat, biasa paling kita tambahin, artificial tears, biasanya gitu, ya. Nah, kemudian juga bisa dilakukan kompres nih. Hari pertama kita kompresnya kompres dingin, tujuannya adalah untuk, men-stop tempat terjadinya perdarahan gitu ya. Nah, pada hari 2 sampai hari 5 ini kita kompres hangat. Tujuannya apa? Untuk mempercepat penyerapan dari darahnya, gitu. Oke, selanjutnya adalah episkleritis. Episkleritis ini adalah peradangan dari jaringan episklera ya. Biasanya ini akibat penyakit gout, rosacea, psoriasis. Jadi ini adalah suatu kondisi peradangan yang tidak infektif ya. Jadi tidak ada infeksinya. Klinisnya nanti dia muncul matanya merah ya, matanya merah, nyeri, terus pas dicek pakai phenylephrine, jadi kita kasih vasokonstriktor topikal bernama phenylephrine, nanti si pembuluh darah ini jadi mengecil, jadi merahnya nanti hilang. Kemudian ada juga kita bisa ngecek pakai cotton bud. Pakai cotton bud kita bisa gerak-gerakin tuh si pembuluh darahnya. Nah, itu menandakan bahwa oh ini episkleritis. Nanti episkleritis ini ada 2 tipe, ada yang diffuse, ada yang noduler. Diffuse itu berarti merahnya diffuse gitu, semuanya merah nih. Kalau noduler itu ada area peninggian, yang merah itu cuma di area peninggiannya aja. Nah, obatnya nanti dikasih apa? Kita bisa kasih vasokonstriktor topikal, bisa kita kasih kortikosteroid topikal, gara-gara kan penyebabnya adalah tadi peradangan. Peradangan. Sama kita boleh lakukan kompres dingin. Nah, kenapa sih kok episkleritis dikompres dingin? Karena dia kan terjadi peradangan ya.
peradangan itu berarti kondisinya pembuluh darah itu lagi vasodilatasi, sel-sel radang lagi keluar semuanya. Ketika dikompres dingin, maka akan terjadi vasokonstriksi. Sehingga sel-sel peradangannya juga jadi sedikit yang keluar. Nah, makanya pada kondisi ini dikompres dingin. Selanjutnya, tadi ada episkleritis, sekarang ada skleritis. Bedanya apa? Episkleritis itu adalah jaringan yang lebih superficial, lebih luar ya. Di bawahnya nanti ada sih jaringan sklera. Nah, kalau skleritis ini jadi peradangan dari sklera, yang mana biasa dia karena RA. Jadi kalau yang tadi karena gout, ini karena RA. Nah, klinisnya apa? Klinisnya adalah dia mata merah juga ya, mata merah juga. Kalau skleritis ini, tapi nyerinya tuh nyeri banget. Biasanya lebih nyeri daripada episkleritis. Nyerinya sampai-sampai bisa membangunkan pasien di pagi hari. Biasanya tuh ada ciri khasnya itu. Nah, terus gimana nih cara ngebedainnya sama episkleritis? Kan kalau ngomongin nyeri doang sangat subjektif ya. Nah, cara membedakan skleritis dengan episkleritis adalah, kalau skleritis, tes phenylephrine, kalau kita cek pakai phenylephrine, si matanya ini tetap merah. Mata tetap merah. Kalau episkleritis tadi dengan phenylephrine, matanya jadi nggak merah lagi. Lalu kalau kita cek pakai cotton bud, kalau tadi kan episkleritis bisa gerak-gerak ya pembuluh darahnya ya. Ini dia tidak bergerak. Kenapa? Karena ini lebih dalam jaringannya, gitu ya. Nah, klasifikasinya ini dia ada yang non-necrotizing sama ada yang necrotizing. Kalau necrotizing itu artinya udah ada kematian jaringan, sehingga kita udah bisa melihat jaringan di bawahnya. Nah, jaringan di bawahnya warnanya apa? Lebih gelap. Yang necrotizing ini ada yang with inflammation, artinya adalah di area sekitar dari yang nekrosis ini merah. Nah, contoh gambarnya adalah yang dadu nih, yang dadu. Sedangkan kalau yang without inflammation artinya ada yang nekrosis tapi di sekitarnya nggak gitu merah. Nah, ini contohnya yang C. Ya, yang C. Nah, kalau yang non-necrotizing, dia ada tipe yang diffuse sama ada tipe yang nodular. Nah, selanjutnya kita bahas tentang mata merah visus turun ya. Sorry. Kalau mata merah visus turun, ini berarti udah ada gangguan dari fungsi penglihatannya. Contohnya penyakitnya nanti kita bakal bahas, keratitis, uveitis, glaukom, endoftalmitis, trauma mekanis maupun kimia. Kalau keratitis ini adalah peradangan di kornea. Ya, perlu teman-teman ketahui bahwa kornea ini dia paling besar kemampuan refraksinya ya. Jadi dia itu lebih besar daripada lensa ya fungsi untuk melihatnya. Nah, kalau ada peradangan di kornea, maka kita sebut sebagai keratitis. Peradangan pada kornea ini bisa terjadi karena apa? Biasanya yang nanti kita bakal bahas adalah lebih karena infeksi. Ya, infeksi ini bisa karena bakteri, virus, fungal, protozoa. Nah, nanti bisa juga keratitis karena alergi, bisa karena trauma ya. Traumanya nanti bisa karena trauma mekanik, bisa karena kalau trauma mekanik berarti mungkin ada benda asing yang kena di kornea, atau bisa karena kimia ya, zat-zat kimia itu juga bisa. Nah, nanti klinisnya apa? Selain mata merah, tambahannya adalah dia ada penurunan visus. Bisa juga disertai adanya fotofobia. Fotofobia itu jadi ngelihat silau gitu ya. Nah, terus ada juga blefarospasme. Blefarospasme itu pasiennya kayak berkedip-kedip terus secara berlebihan gara-gara kan dia ngerasa nggak nyaman ya matanya. Makanya dia kedip-kedip terus. Nah, terus ada juga edem kornea, tapi nggak semua keratitis itu ada edem kornea. Lalu yang khas juga adalah dia ada injeksi siliar. Kalau tadi konjungtivitis dia injeksi biasanya adalah injeksi konjungtiva, kalau keratitis dia injeksinya adalah injeksi yang siliar. Nah, ini kita bahas pertama yang keratitis bakterial dulu. Keratitis bakterial dibagi jadi dua, ada yang sederhana, ada yang pseudomonas. Nah, kalau yang sederhana, dia itu nanti gambarannya ada kayak defek yang warnanya tuh putih keabuan dengan batas tegas ya. Dia putih keabuan, batasnya tegas nih. Ini kan batasnya tegas ya. Ini adalah yang sederhana. Kalau yang pseudomonas itu suatu kuman yang memiliki pigmen warna hijau sehingga bahkan tanpa perlu diberikan dilakukan pemeriksaan fluorescence, tanpa perlu dicek fluorescence, dia udah kelihatan warnanya hijau kayak gini ya. Nah, ini eksudat mukopurulen hijau. Batasnya dia nggak tegas nih. Kalau kita lihat, ini batasnya nggak tegas ya. Kayak nggak jelas batasnya yang mana. Kayak hijau aja gitu semuanya. Nah, nanti tata laksananya gimana? Kita bisa berikan salep chloramphenicol atau erythromycin atau ciprofloxacin. Biasanya kalau yang pseudomonas khususnya kita kasih
fluoxacin eye drops per 2 jam. Nah, selanjutnya kita ke virus ya, keratitis virus. Kalau keratitis virus, ini bisa antara akibat herpes simplex virus atau bisa karena varicella zoster virus dalam bentuk herpes zoster. Kalau yang herpes simplex ini selain antara HSV sama VZV ya, kita pertama-tama pasti bedain dari lesi kulitnya dulu. Kalau herpes simplex, kayak yang tadi, dia ada vesikel bergerombol tapi lewat linea mediana. Ya, kalau misalkan herpes zoster, dia ada vesikel bergerombol yang sifatnya dermatomal. Nah, selain dari situ kita juga bisa ngebedain dari pemeriksaan fluorescence. Pemeriksaan fluorescence itu apa sih? Ya, jadi si pasien nih kita tetesin cairan fluorescence. Cairan fluorescence itu warnanya kuning. Nah, semisal di korneanya itu ada defek nih. Ada defek kayak gini. Kan tadi warna dari fluorescence-nya yang dikasih warnanya kuning ya. Jadi otomatis kan ini ada kuning yang pasti dia bisa ketangkep gitu ya di defeknya. Nah, kemudian pemeriksaan fluorescence ini kita setelah kita tetesin, kita bilas dengan aqueous, kemudian kita periksa di bawah slit lamp dengan sinar cobalt blue. Jadi dengan slit lamp cobalt blue. Jadi slit lamp itu ada pilihannya nanti, ada pilihan kita kasih cahaya biasa, ada pilihan kita pakai cobalt blue. Nah, jadi kan ini otomatis ada warna biru gitu ya. Nah, biru ketemu kuning, jadinya adalah hijau. Ya, jadi nanti muncul warnanya, ini bukan hijau. Akan muncul warnanya adalah hijau gitu. Nah, makanya di sini kalau kita lihat ya, ini yang warna hijau, ini adalah defeknya. Ini adalah defeknya. Area sekitarnya yang warnanya biru itu artinya normal ya. Jadi memaknainya seperti itu. Oke, sekarang kita balik lagi nih ke isi dari PowerPoint-nya ya. Jadi kalau dia tipe yang karena herpes simplex, nanti khasnya defeknya itu ada gambaran dendritik ya. Ada gambaran dendritik. Dendritik itu berarti kayak akar-akar gitu ya. Ini kan dia kayak akar-akar gitu ya. Nah, tapi di ujungnya nanti di ujung dari dendritnya itu ada suatu terminal bulb. Terminal bulbnya dia positif ya. Terminal bulb itu kayak gini nih ya di ujung-ujungnya. Nah, ini kita lihat ada ya. Sedangkan kalau yang herpes zoster dia itu pseudodendritik dan terminal bulbnya itu negatif. Kalau yang herpes zoster, ini kita lihat di sini ya. Beda nih antara yang herpes zoster sama yang herpes simplex ya. Ini tulisannya kebalik, sorry. Yang sebelah kiri ini adalah yang herpes zoster. Yang sebelah kanan ini adalah yang herpes simplex. Oke. Nah, nanti obatnya apa nih? Obatnya adalah kita udah mulai ngasih obat antivirus secara oral. Ya. Yang mana kalau misalkan dia itu yang herpes simplex, kita kasihnya 5 kali 400 asiklovir. Kalau herpes zoster, kita kasih asiklovir 5 kali 800. Ya. Jadi beda nih dosisnya. Selain kita kasih oral, kita juga tetap kasih obat tetes antivirus berupa salep mata ganciclovir. Nah, selanjutnya ini adalah keratitis akibat jamur. Kalau gara-gara jamur, ini bisa antara akibat jamur aspergillus atau fusarium, bisa juga akibat candida. Nah, biasanya pasien tuh ada riwayat dia kena tanaman atau kena ekor hewan gitu ya. Kalau yang aspergillus atau fusarium, dia punya gambaran khas berupa feathery finger-like extension atau appearance. Sedangkan kalau akibat candida, dia ada gambaran khas berupa lesi satelit. Nah, obatnya apa? Kalau gara-gara aspergillus dan fusarium atau fusarium, kita kasih natamicin. Sedangkan kalau akibat candida, kita kasih amphotericin. Nah, makanya kenapa di sini warnanya aku samain nih, yang merah-merah sama yang hijau-hijau. Ya. Yang gambar A ini adalah gambaran lesi satelit, teman-teman. Ini adalah sebuah keratitis fungal. Nah, kalau yang gambar B ini adalah gambaran dari keratitis akibat protozoa. Khasnya apa? Keratitis akibat protozoa, dia punya ciri khas memiliki cincin ya, jadi ring shape lesion. Yang mana bisa disertai dengan adanya hipopion. Hipopion itu ada kayak pus warna putih gitu di
kamera oculi anteriornya ya. Ini adalah si hipopionnya. Nah, ini tadi ya fluorescence test tadi aku udah sempat bahas. Jadi kita tetesin larutan fluorescence terus kemudian dibilas ya, bisa dengan NaCl fisiologis atau aqueous, terus kita lihat pakai slit lamp dengan filter cobalt blue. Nah, ini filternya nih ya, bisa unfiltered. Jadi unfiltered itu berarti cahaya biasa, bisa kita pilih yang cobalt blue. Interpretasinya kalau ada warna hijau berarti ada defect. Nah, ini contohnya ya. Jadi yang sebelah kanan ini adalah gambaran dari herpes simplex keratitis. Jadi dia ini gambaran dendritik dengan terminal bulb. Kalau yang tengah-tengah ini adalah superficial punctat keratitis. Punctat itu berarti kayak titik-titik gitu. Nah, kemudian kalau yang sebelah yang aku nomorin aja ya. Ini kan ada 4, 8, 9 ya. 8 dan 9 ini adalah pemeriksaan fluorescence test. Sedangkan yang 4 ini adalah saddle test. Nah, saddle ini bedanya apa? Nanti kalau saddle itu habis kita tetesin, nggak usah dibilas. Nggak usah dibilas pakai Aquarius atau NaCl, biarin aja. Habis itu langsung dilihat di bawah slit lamp dengan cobalt blue. Kalau ada suatu penyakit bernama rupture bully, jadi bola matanya nih robek gitu ya, nah akan muncul gambaran waterfall phenomenon seperti ini. Nah, jadi itu penanda bahwa adanya rupture bully. Oke, ini buat penulisan resepnya ya. Aku lanjut lagi. Selanjutnya adalah penyakit uveitis. Kalau uveitis ini adalah suatu peradangan dari jaringan uvea. Nah, mungkin kan tapi teman-teman udah lupa ya, uvea tuh yang mana ya? Nah, uvea ini adalah jaringan yang kaya akan vaskularisasi di mata kita. Nah, apa aja? Ada iris, ada corpus ciliaris, sama ada koroid. Yang mana aja sih itu? Coba ya, aku zoom in nih. Nah, pakainya ini aja. Ini adalah iris ya. Ini iris. Oke. Terus yang di sebelah sini adalah si corpus ciliarisnya. Terus ini adalah si koroidnya. Ya. Jadi udah ingat lagi ya secara peletakannya, secara anatomisnya. Oke. Nah, area tersebut mengalami peradangan nih. Uveitis ini dia dibagi jadi beberapa. Ada yang uveitis anterior, artinya apa kalau anterior? Jadi yang mengalami peradangan itu adalah si iris atau bisa si corpus ciliaris yang pars plicata. Plicata itu adalah yang areanya di depan. Sorry. Yang area corpus ciliarisnya di sini. Ya. Nanti ini adalah yang plicata. Nanti ada lagi yang pars plana. Pars plana ini tuh yang agak di belakang. Nah, ini dia yang mengalami peradangan antara iris sama corpus ciliaris plicata nih. Nah, kalau misalkan yang iris doang, berarti suka disebut nama lainnya adalah iritis. Kalau kena corpus ciliarisnya juga, ini suka disebut sebagai iridociclitis. Nah, nanti muncul gambaran peradangannya adalah di anterior chamber. Ada lagi yang intermediate. Intermediate ini dia yang mengalami peradangan adalah corpus ciliaris pars plana. Sehingga nama lainnya suka disebut sebagai planitis. Nah, nanti muncul tanda-tanda peradangannya di mana? Di vitreous nih, di vitreousnya. Lalu ada lagi, kalau yang intermediate itu dia akan muncul tanda-tanda peradangan di bagian kamera oculi posterior. Nah, nanti ada lagi nih yang dia itu uveitis posterior. Uveitis posterior yang mengalami peradangan di retina sama di koroid, sehingga nanti akan muncul tanda peradangan di sana. Nah, yang penting untuk kita sebenarnya ini kompetensinya bukan 4 ya, kompetensinya bukan 4, jadi kita cukup tahu aja penyakitnya seperti apa. Nah, yang sering dibahas biasanya adalah yang anterior sama yang posterior. Nah, oh ya, ada lagi nih namanya panuveitis. Kalau panuveitis artinya semuanya ya, ada anterior, ada intermediate, ada posterior. Nah, uveitis ini dibagi ada yang akut sama ada yang kronik. Kalau akut itu artinya dia durasi gejalanya kurang dari 3 bulan. Kalau kronik ini berarti udah lebih dari 3 bulan. Oke. Kita bahas yang anterior dulu nih. Kalau yang anterior nanti akan timbul tanda-tanda mulai dari kornea ya. Dari kornea nanti akan ada gambaran edem palpebra. Ini edem palpebra bukan korneanya ya, sorry. Di korneanya sendiri akan muncul keratik presipitat. Keratik presipitat itu adalah sel-sel radang yang dia nempel di belakang dari kornea. Nah, ini dia bisa dibagi, ada yang granulomatosa, ada yang non
granulomatosa. Nah, kalau granulomatosa ini, dia nanti gambarannya tuh besar-besar. Si sel-sel radang yang nempel di belakang kornea ini besar-besar. Sedangkan kalau yang non-granulomatosa, dia itu kecil-kecil. Nah, terus di chamber anterior itu sama kayak kamera okuli anterior ya. Ini tuh ada tyndall phenomenon. Tyndall phenomenon yang tadi aku cerita, ketika kita di ruangan gelap, terus tiba-tiba ada muncul cahaya, kita bisa tuh ngelihat ada kayak titik-titik debu gitu kan. Nah, ini sama nih. Kita bisa melihat di kamera okuli anterior, kayak nggak bersih gitu ya, kayak ada titik-titik sel-sel radangnya. Nah, si titik-titik yang kalau di ruangan itu debu, di kamera okuli anterior itu adalah sel radang. Ya. Bisa juga nanti muncul hipopion tuh bisa. Lalu ada dari iris ya, tadi kan ada kornea, kemudian ke kamera okuli anterior, kemudian sekarang ke iris. Nah, irisnya ini bisa muncul nodul-nodul nih. Bisa muncul nodul-nodul. Ada yang namanya nodul Koppe, ya, Koppe ini dia lebih dekat sama pupilnya, sama ada yang busaka. Busaka ini dia di basal dari iris. Kemudian ada pupil sign. Kalau uveitis khasnya dia itu miosis. Miosis tadi mengecil ya si pupilnya. Oke. Nah, ini perbedaan ya tadi antara granulomatosa sama non granulomatosa. Aku udah sempat jelasin ya, yang satu kecil, yang satu besar. Nih, yang satu thick, yang satu thin. Untuk uveitis posterior, dia ini biasanya seringnya gara-gara apa sih? Nah, paling sering biasanya karena penyakit toxoplasma ya. Nah, nanti muncul gambarannya apa kalau uveitis posterior? Bisa ditemukan dia itu keruh si area vitreusnya ya. Vitreusnya keruh, terus bisa muncul patch. Nih ada tulisannya. Patch of choroiditis. Patch of choroiditis itu yang mana? Ini ada kayak titik-titik putih gitu ya. Eh terapi untuk kondisi uveitis itu apa? Terapi untuk penyakit uveitis. Karena ini adalah suatu peradangan, jadi pasti kita kasih kortikosteroid secara topikal. Bisa juga disertai dengan kortikosteroid sistemik. Lalu sisanya kita kasih obat simptomatik. Kalau nyeri ya kita kasih analgetik. Kalau ada sampai demam, tapi jarang ya. Kalau sampai demam kita kasih antipiretik, dan tentunya kita rujuk. Ya, karena ini bukan kompetensi 4. Oke. Nah, ini untuk ngebedainnya ya. Jadi kalau konjungtivitis itu kan matanya merah. Tadi yang uveitis anterior itu dia matanya merah. Kalau uveitis posterior, karena peradangannya di belakang ya, jadi matanya nggak merah sebenarnya. Nah, tapi kan kalau yang uveitis anterior, dia matanya merah ya, merah juga. Terus gimana nih bedain sama konjungtivitis? Glaukoma akut, dia juga matanya merah. Terus gimana ya cara ngebedainnya nih antara 3 penyakit dengan mata merah? Bedanya adalah dari pupilnya, yang utama ya, yang paling gampang ngebedain. Kalau konjungtivitis, pupilnya itu normal. Kalau uveitis anterior maupun posterior, yaitu biasanya pupilnya tuh miosis. Nah, kalau glaukom akut, dia malahan midriasis. Ya, jadi utama membedakannya adalah dari pupilnya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke penyakit yang berhubungan dengan peningkatan tekanan intraokuler. Nah, tapi kita bahas dulu nih tentang perjalanan humor akus ya. Kita review lagi nih. Perjalanan dari humor akus itu dibagi jadi 2. Ada yang jalurnya jalur klasik, ada yang jalurnya adalah jalur uveoskleral. Nah, kalau jalur klasik itu apa? Jalur klasik itu adalah dia dari corpus ciliaris pars plicata nih, dia kan keluar ke kamera okuli posterior. Habis itu dia menuju ke pupil ya, keluar ke kamera okuli anterior, ya, keluar ke kamera okuli anterior, terus dia menuju ke sudut irido cornealis ya, menuju ke sudut irido cornealis mau kemana? Mau ke trabecular meshwork. Dari trabecular meshwork dia lanjut ke canalis clamp, terus dia masuk ke interscleral channel, dan akhirnya ke episcleral vein. Itu adalah jalur klasik. Kalau jalur uveoskleral itu gimana? Jadi dia dari corpus ciliaris pars plicata, dia menuju ke kamera okuli posterior, terus dia masuk lagi ke corpus ciliaris pars plicata. Terus nanti secara langsung dia keserap ke vena episcleral. Jadi ada 2 jalur. Tapi biasanya kalau kalian pas koas, biasanya tuh yang ditanya untuk kita ngejelasin adalah yang jalur klasik ya. Dan menurut aku ini baiknya teman-teman ingat-ingat, karena selain dia sering ditanya-tanya ya, sering ditanya pas lagi responsi atau semacamnya, ini penting untuk kita memahami penyakit glaukom. Nah, sekarang kita ke penyakit glaukom ya. Glaukom ini adalah suatu penyakit neuropati optik progresif ya, yang mana dia itu punya
intinya ada rusak nih nervus 2-nya ya. Ada 2 dari 3 tanda, kalau ada 2 dari 3 tanda udah bisa ditegakkan sebagai glaukoma. Apa aja tandanya? Pertama, optik glaukomatus. Terus yang kedua adalah defek lapang pandang. Sama yang ketiga adalah peningkatan dari TIO. Nah, kalau optik glaukomatus, ini nanti bisa ditemukan cup disc ratio-nya lebih dari 0,5 atau bisa ditemukan adanya bionetting sign. Kalau defek lapang pandang, ini bisa ditemukan tunnel vision ya atau hemianopsia bitemporal. Kalau peningkatan TIO nanti bisa didapatkan tekanannya sampai lebih dari 21 mm air raksa. Cuman biasanya peningkatan TIO itu sebenarnya nggak mesti ya. Yang sering itu yang 1/2 malahan. Oke, karena ini udah jam 6, kita istirahat terlebih dahulu sampai jam 6.20 ya, teman-teman. Baik, terima kasih, dokter. Selanjutnya kakak peserta bisa istirahat ya hingga 18.20. Nanti akan kita lanjutkan kembali pada pukul 18.20. Baik, terima kasih dan selamat beristirahat. Cornealisnya sih sudah sih. Setelah ketika ini ceritanya, ngitungnya Baik, sudah menunjukkan pukul 18.20 untuk waktu istirahat telah selesai. Kita akan melanjutkan materinya. Untuk Dr. Angel, dipersilakan, Dok. Oke, makasih ya. Ini aku lanjutkan lagi. Tadi kita udah bahas sedikit ya tentang glaukoma, bahwa minimal harus ada 2 ya dari 3 ciri-ciri berikut. Nah, tadi masalah yang cup disc ratio aku udah sempat jelasin ya, cara ngitungnya tuh kayak gimana. Nah, sekarang mungkin untuk yang bionetting sign ya. Jadi kalau normalnya itu kan ini ceritanya cup gitu ya, ini ceritanya cup, terus ini ceritanya disknya. Ini adalah cup, yang di sininya kan adalah disknya ya. Nah, kalau normal itu tadi CDR adalah 0,3 sampai 0,4. Selain itu, ada pembuluh darah nih. Pembuluh darah yang dia itu lurus-lurus keluarnya, ya. Nah, sedangkan kalau pada orang dengan glaukoma itu si cup-nya itu membesar. Disknya kan dia tetap ya, cup-nya tapi membesar nih. Ini cup, yang luarnya itu adalah disknya gitu ya. Nah, kemudian dia juga ada bionetting sign, apa tuh? Jadi pembuluh darahnya tuh keluar bengkok-bengkok. Ya, membelok gitu. Nah, itu makna dari bionetting sign. Nah, defek lapang pandang dia tunnel vision ya. Tunnel vision itu jadi misalkan ini mata ya. Dia itu yang sisi temporalnya itu malah yang nggak kelihatan. Jadi kayak pakai kacamata kuda. Oke. Nah, untuk glaukom dibagi jadi 2, ada yang congenital, ada yang acquired. Kalau yang acquired, dia itu dibagi ada yang open angle, ada yang angle closure. Jadi ada yang sudah terbuka dan sudah tertutup. Oke.
Nah, untuk pemeriksaan untuk kita bisa menentukan bahwa, oh orang ini tunnel vision nih. Nah, kita perlu melakukan pemeriksaan lapang pandang dengan cara tes konfrontasi yang biasanya dilakukan. Nah, caranya gimana? Ini mungkin teman-teman udah sempat belajar ya. Jadi caranya adalah kita depan-depanan sama si pasien ya. Posisinya pasien menutup satu mata. Terus pemeriksa duduk tepat di depan pasien kurang lebih 1 meter dan sama tinggi dengan pasien. Ketika pasien diperiksa mata kanannya, berarti kan misalkan yang dicek kalau di gambar ini mata kiri dulu deh, mata kiri ya. Yang dicek mata kiri, maka pemeriksa memeriksa menggunakan mata kanan, kebalikan gitu ya. Nah, setelah seperti itu, kita dengan perlahan menggerakkan pensil atau objek kecil dari perifer ke tengah ya. Jadi kita dari perifer ke tengah gitu ya. Nanti kita bilang ke pasiennya kalau udah kelihatan, Bapak bilang gitu, kelihatan gitu ya. Nah, usahakan tangan kita itu jaraknya sama antara jarak tangan kita ke pemeriksa dengan jarak tangan kita ke pasien. Nah, kita periksa dari seluruh area mata angin, kelihatannya sampai mana, ya. Oke. Nah, sekarang untuk tipe yang open angle. Untuk menentukan tipe open angle atau close angle, aku mau balik ke gambar dulu nih, biar lebih enak ya. Jadi kalau misalkan sebentar, ini aku bikin 2 aja. Copy, paste. Oke. Nah, kalau sudut yang terbuka, misalkan ceritanya yang kanan, ini adalah sudut terbuka ya. Kalau sudut terbuka, glaukoma sudut terbuka, itu sebenarnya kayak gimana sih? Jadi terjadi masalah di trabecular meshwork ya. Trabecular meshwork itu dia kan buat menerima air gitu ya, menerima cairan kan seharusnya. Tapi dia nih flow-nya terganggu. Ya, si trabecular meshwork-nya ini terganggu. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah cairan di kamera okuli anterior ini banyak ya. Makanya nanti dia akan karena cairannya banyak ya, cairan banyak menekan ke segala arah sehingga lama-lama tekanan intraokulernya meningkat. Nah, biasanya kalau sudut terbuka ini dia sifatnya kronik. Kronik tapi progresif, jadi semakin lama semakin memberat. Nah, dengan kondisi seperti ini, sudut iridokornealisnya, si sudut ini, itu sudutnya terbuka ya, jadi dia membuat COA-nya itu dalam. Nah, beda dengan kalau sudut tertutup. Kalau sudut tertutup, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah seringkali si iris ini kan harusnya lurus kayak gini ya. Nah, tapi dia malahan irisnya bisa sampai maju ke depan. Bisa sampai maju ke depan, bahkan bisa sampai dia akhirnya nempel nih sama si lensa. Padahal kan tadi cairan ini ke kamera okuli posterior dulu ya. Kalau misalnya ini sampai nempel apalagi ya. Ini cairan numpuk aja nih di sini. Makin lama makin mencembung nih si irisnya. Makin lama sudutnya makin ketutup ya. Jadi itulah kalau sudut tertutup. Kalau sudut tertutup, COA-nya dia dangkal. Nah, sekarang balik ya ke yang bagian tadi. Nah, primary open angle glaucoma. Dia nanti gejalanya apa? Kalau yang open angle ini biasanya jarang ada mata merah. Ya, biasanya matanya dia tenang. Tapi disertai dengan adanya nyeri kepala, penurunan lapang pandang ya. Terus nih anterior chamber-nya dia sudut terbuka. Dan dia utamanya yang membuat penurunan penglihatan adalah dari si ini nih, cupping-nya ya. Dari si cupping-nya. Cupping itu sama dengan optik glaukomatusnya. Jadi CDR-nya lebih dari 0,3, lebih dari 0,5. Kemudian nanti untuk periksanya, kita perlu periksa apa aja sih? Kita harus memeriksa TIO-nya, tekanan intraokulernya ya. Bisa juga kita periksa sudut iridokornealisnya dengan gonioskopi. Cuma kalau nggak dicek pakai gonioskopi sebenarnya nggak masalah. Nah, ini gambaran ya dari cup-bis ratio yang lebih dari 0,5. Kemudian ini juga ada pembuluh darah yang bengkok gitu ya. Nah, ini adalah si bionetting sign-nya. Hemianopsia bitemporalis atau tunnel vision tadi, gambarnya kayak gini nih. Jadi kita kelihatannya cuma yang di nasal. Nah, terapinya apa nih? Terapinya kita turunkan TIO. Intinya kita turunkan TIO-nya. Nah, turunkan TIO itu bisa dengan 2 cara. Antara kita menurunkan produksi dari humor aqueousnya atau kita meningkatkan ekskresi dari humor aqueousnya. Nah, untuk yang fungsinya menurunkan produksi, itu ada beta blocker sama ada karbonik anhidrase. Kalau beta blocker biasa kita pakai timolol maleat, ini obat tetes. Ya, kalau karbonik anhidrase ini acetazolamid, ini obat per oral jadi diminum. Nah, biasanya kalau kasih acetazolamid yaitu boros kalium. Sehingga seringkali dibarengin dengan suplementasi dari kalium. Suplementasi kalium. Biasa pakai KSR ya. Nah,
Tapi kalau buat yang open angle sebenarnya utamanya, first line-nya adalah prostaglandin dengan latanoprost 1 kali sehari. Dia fungsinya adalah untuk meningkatkan uveoscleral outflow, ya. Oke. Nah, pengobatan untuk yang open angle, definitifnya adalah pengobatan definitif adalah sebenarnya dengan medikamentosa. Nah, tapi kalau misalkan ini nggak berhasil gitu ya, baru nih kita mulai ke operasi. Operasi itu bisa di trabekuloplasti, bisa di trabekulektomi, ya. Nah, kalau trabekuloplasti itu jadi si trabecular meshwork-nya dilaser supaya ada lubang yang lebih gede, ya. Nah, ini pakai laser beam ke trabecular meshwork-nya, dia bikin lubang-lubang yang lebih gede. Dengan begitu akan lebih mudah untuk masuknya dari humor aqueous ke trabecular meshwork. Selanjutnya adalah primary close angle glaucom. Jadi ini yang sudut tertutup. Kalau sudut tertutup, khasnya dia itu matanya merah. Mata merah, terus gejalanya akut. Kalau yang tadi kan kronik progresif ya. Ini akut. Terus nyeri banget. Nyeri bangetnya tuh dia ngomong biasa cekot-cekot nyerinya. Ya. Terus ada mual muntah. Nah, ini TIO-nya pas dicek tinggi banget. Tinggi banget. Ya. Nah, ini nih, nyeri mata, mual muntah, penurunan visus, fotofobia, lakrimasi. Oke. Pada pemeriksaan anterior chamber yang tadi sudah disebutkan ya, dia dangkal nih COA-nya. Terus sudut iridocornealis dia tertutup. Tata laksana kalau glaukom akut gimana? Tadi kan kalau open angle, dia boleh dikasih prostaglandin ya. Nah, kalau close angle nggak boleh ya. Kenapa? Karena prostaglandin itu onset kerjanya lama. Sedangkan glaukom akut ini butuh suatu obat yang onset kerjanya cepat. Nah, jadi kita apain nih kalau glaukom akut? Pertama, kita bisa kasih obat untuk nurunin TIO. Bisa kasih acetazolamid dan timolol. Ya, kita kasih acetazolamidnya 500 mili. Jadi loadingnya langsung 2 tablet. Dilanjutkan maintenance-nya 4 kali 250. Ini berarti 4 kali 1 tablet. Nah, terus kita juga kasih timolol ya, 2 kali 1 tetes per hari. Acetazolamid yang tadi aku bilang, dia boros kalium, sehingga bisa ditambahkan suplementasi KCl. Nah, boleh juga dikasih tetes mata kombinasi kortikosteroid, sama dikasih obat simptomatik. Misalkan tadi kan dia nyeri, berarti boleh dikasih obat anti nyeri gitu ya, mual muntah boleh kasih obat buat ngurangin mual muntahnya. Nah, lalu kita rujuk segera ya ke dokter spesialis mata. Nah, ini cara penulisan resep untuk glaukom akut ya. Ini dikasih acetazolamid, KCl, timolol maleat, prednisolon. Nah, tadi itu kan namanya adalah primary open angle atau primary close angle glaucom, yang mana artinya kalau primary itu nggak ada penyebab khusus gitu ya, nggak ada penyebab penyakit dari penyakit lain. Nah, kalau glaukom sekunder artinya adalah glaukoma yang timbul akibat penyakit lain. Nah, penyakit lainnya bisa apa aja nih? Yang pertama nih ada glaukoma fakolitik, terus yang di sini ada yang kayak fako-fako juga nih, fakomorfik ya. Kedua ini adalah akibat katarak. Kalau yang fakolitik, fako itu tuh artinya lensa, litik itu artinya lisis ya. Nah, kalau misalkan kayak gini, artinya berarti glaukoma yang terjadi akibat katarak pada stadium hipermatur. Jadi nanti kita bakal belajar beberapa stadium katarak. Ada 1, 2, 3, 4 stadium ya. Ini yang berhubungan sama glaukom dulu ya yang aku tulis ya. Ada yang imatur sama ada yang hipermatur. Kalau katarak hipermatur, ini nanti dia lensanya tuh keruh banget, sampai-sampai dia bisa lisis. Nah, materi yang lisisnya ini kan mengikuti arah aliran humor aqueous ya dia ya, dari lensa dia menuju ke si material lisisnya ini dia menuju ke kamera okuli posterior, menuju ke pupil, menuju ke COA, terus akhirnya ke trabecular meshwork. Nah, ibarat kayak di rumah kalian kalau misalkan ada buat mengeluarkan air gitu ya, kalau pengeluaran air kan harusnya yang masuk di situ air, tapi ini malah ada batu-batu misalkan ya. Jadi lama-lama ya alirannya nggak lancar. Nah, sama kayak gitu. Si katarak hipermatur ini, material lisisnya ini mengganggu trabecular meshwork sehingga menyebabkan peningkatan TIO. Yang mana kalau kayak gini berarti dia itu sudutnya terbuka. Karena kan dia cuma mengganggu di trabecular meshwork-nya. Nah, ada lagi nih yang vakomorfik. Vakolensa, morfik itu bentuk ya. Nah, vakomorfik ini terjadi pada katarak yang imatur. Jadi pada katarak imatur, si lensa ini lagi fase menyerap banyak-banyaknya air ya. Jadinya akhirnya lensanya berubah bentuk, morfiknya dia berubah. Berubah sampai-sampai dia ngedorong iris maju ke depan.
ketika iris maju ke depan, maka otomatis ya sudut iridokornealisnya akan menyempit atau tertutup ya, sehingga akhirnya menyebabkan glaukom yang sudah tertutup. Oke. Ada lagi nih, lens particle glaukom. Ini adalah glaukom yang terjadi karena adanya material lensa yang menyebabkan obstruksi. Biasanya ini kalau kasusnya trauma. Ada juga steroid induce ya. Jadi kalau steroid induce, ketika ada orang yang dia itu keluhannya nyeri mata, kadangkala pasien itu suka main beli obat luaran, obat di apotek. Nah, padahal biasanya obat di apotek itu yang pada akhirnya dia beli ada kandungan kortikosteroidnya, obat tetesnya. Nah, pemberian kortikosteroid tetes yang kronik ya, itu lama-lama bisa bikin glaukom. Kenapa? Karena dia mengubah struktur dari trabecular meshwork. Nah, nanti endingnya jadi glaukom sudah terbuka. Oke, kita lanjut penyakit selanjutnya, endoftalmitis ya. Endoftalmitis ini adalah peradangan dari struktur internal bola mata. Jadi dia UVA-nya kena, retinanya kena gitu ya. Nah, ini seringkali nih biasanya kalau di kasus-kasus, ini terjadinya karena dia habis ada riwayat operasi. Ya. Seringnya karena habis riwayat operasi. Atau riwayat trauma gitu ya, ada trauma tusuk misalkan. Nah, nanti tandanya apa? Tandanya seperti infeksi pada umumnya ya, jadi palpebranya dia bisa edem, bisa hiperemis, konjungtivanya bisa kemosis, bisa ada irisnya edem, vitreusnya dia bisa ada eksudasi, terus bisa tampak masa keputihan di balik pupil, atau namanya amaurotic cat's eye reflex. Nah, yang ini nih, ya. Itu adalah gambaran dari amaurotic cat eye reflex. Jadi kayak warna putih. Nah, kenapa sih kok bisa muncul warna putih? Karena kan terjadi peradangan ya di vitreusnya. Jadi warnanya tuh putih gitu. Nah, pada penyakit endoftalmitis, dia itu peradangannya masih di bola mata, belum sampai ke otot-ototnya. Sehingga kalau pasien diminta untuk gerakin matanya, masih bisa gerak dan tidak nyeri. Nah, nanti ada yang namanya panoftalmitis. Ini aku lengkap bentar ya, ke panoftalmitis nih. Kalau panoftalmitis, dia itu basically sama kayak endoftalmitis. Bedanya, udah sampai ke kapsula tenon, udah sampai ke otot-otot bola mata. Sehingga nanti yang membedakan apa? Di sini nih, gerakan bola matanya. Kalau pasien disuruh gerakin bola mata, dia timbul rasa nyeri. Jadi inilah yang membedakan panoftalmitis dengan endoftalmitis. Ya. Kalau panoftalmitis, tata laksananya kita kasih antibiotik, kortikosteroid, dan eviscerasi. Eviscerasi itu artinya bola matanya diambil, ya. Bola matanya diambil dengan meninggalkan sklera biasanya. Kalau yang endoftalmitis, ini tata laksananya adalah kalau untuk dokter umum ya, untuk dokter umum yang bisa kita lakukan, ya kita kasih kortikosteroid, kita kasih sikloplegik ya. Sikloplegik ini fungsinya adalah untuk mencegah perlekatan iris dengan lensa. Kemudian kita juga bisa kasih profilaksis glaukoma. Profilaksis glaukoma dengan apa? Dengan acetazolamid dan timolol. Terus kita kasih obat-obatan simptomatik. Kalau nyeri kasih analgetik gitu ya. Nah, setelah ini kita rujuk ke dokter spesialis mata. Nah, nanti sama spesialis mata bisa diapain? Dia kasih antibiotik intravitreal, ya. Oke. Sekarang kita ke gangguan trauma ya. Ini ada yang namanya hifema. Hifema itu artinya perdarahan di kamera okuli anterior atau bilik mata depan. Nah, kalau hifema ini biasanya tuh gara-gara trauma tumpul. Jadi misalkan ada orang matanya kena kok ya, habis main badminton kena kok. Nah, bisa muncul perdarahan di kamera okuli anterior. Nanti tanda dan gejalanya apa? Pasien bisa mengeluhkan, kok penglihatan saya jadi nggak jelas ya dok ya. Nah, tekanan intraokulinya juga bisa meningkat teman-teman. Kemudian hifema ini yang penting adalah kita juga mengetahui gradingnya nih. Ada grade 1, 2, 3, dan juga 4. Kalau 1, dia itu masih kurang dari sepertiga. Ya. Ini teman-teman bagi nih, ini kan sepertiga kan kayak gini. Kalau setengahnya segini gitu ya. Nah, kalau grade 1 itu masih kurang dari sepertiga. Kalau grade 2 itu sepertiga sampai setengah. Grade 3 itu lebih dari setengah. Grade 4 itu kalau udah sampai full. Ya. Nah, hifema ini memiliki komplikasi. Yang mana komplikasi yang sifatnya irreversible adalah yang ini nih. Corneal blood staining. Ini irreversible. Nama lainnya adalah hemosiderosis. Oke. Nah, hemosiderosis atau corneal blood staining, maksudnya itu apa? Jadi, ketika ada darah ya, teman-teman bayangin misalkan ada darah kena ke baju kalian. Nah, terus kalian biarin ya, kalian biarin berapa hari baru dicuci. Pasti itu nggak bakal bisa hilang. Pasti akan ada tetap nodanya yang menempel.
Nah, sama seperti darah di kornea. Ketika dia udah sampai di tahap hemosiderosis, dia udah nggak bisa lepas nih si pigmennya dari si korneanya, sehingga akan terus-menerus korneanya apa ada blood staining-nya itu, ya. Jadi pasti penurunan penglihatannya akan selamanya itu. Nah, eh, tata laksananya gimana? Pertama-tama kita harus monitoring TiO, ya. Terus kita buat pasien posisi 30 sampai 45 derajat. Supaya apa? Supaya darahnya di bawah aja gitu ya. Kalau misalkan telentang kan darahnya akan kena ke seluruh bagian ya. Kalau misalkan dia 30 sampai 45 derajat, maka darahnya akan ngumpul ke bawah. Minimal kalau sampai terjadi blood staining atau glaukoma, cukup di bagian yang bawahnya aja, nggak semuanya. Nah, kemudian diberikan juga cycloplegic ya untuk mencegah sinekia. Terus kalau misalkan masih perdarahan terus, maksudnya adalah misalkan awalnya dia grade 1, terus udah diobatin, tapi kok ini malah berkembang jadi grade 3 gitu ya. Nah, kita boleh kasih asam tranexamat. Ini kasih operasinya adalah kalau hifemanya udah lebih dari derajat 2 atau hifemanya menetap dan nggak berkurang padahal udah lebih dari 5 hari atau udah ada hemosiderosis ya. Hemosiderosis tadi yang aku bilang ya, blood staining of the cornea. Nah, ini adalah resep penulisannya ya, penulisan resep dari hifema traumatica. Nah, ini trauma bola mata khususnya adalah trauma kalau kena bahan kimia. Bahan kimia itu bisa asam ya, bisa basa. Sebentar, ada nggak ya? Nah, ini dulu ya. Trauma asam itu karena apa? Karena air aki, asam sulfat, ya. Kadang tuh yang suka salah ini nih, zat pemutih itu asam ya, teman-teman ya. Kalau trauma asam, khasnya adalah dia menyebabkan koagulasi dari protein. Ya, kalau terjadi koagulasi kan berarti menjadi memadat ya, sehingga otomatis trauma asam ini sifatnya superficial saja. Nah, kalau basa ini yang bahaya nih. Bahayanya kenapa? Karena dia itu menyebabkan reaksi saponifikasi atau penyabunan. Maksudnya gimana? Jadi, kalau reaksi saponifikasi, ketika proteinnya itu terurai, dia zat basa ini akan makin masuk ke dalam. Nah, jadi si zat basa ini kalau misalkan nih paling luar dia kena ke kornea, terus terjadi penyabunan dia masuk ke COA, terus dia masuk ke irisnya terjadi saponifikasi, dia akhirnya masuk lagi ke dalamnya gitu ya. Dia bisa masuk terus tuh sampai pada akhirnya menyebabkan kebutaan total ya. Nah, bahan yang basah tuh apa sih? NaOH, sabun, sampo gitu. Nah, balik ke sini sebentar. Untuk trauma kimia, kita juga perlu mengetahui grading-nya ya. Grading-nya ini ada berdasarkan Roper Hall namanya. Nah, si grading Roper Hall ini kita lihat bisa dari kornea, bisa dari konjungtiva ya. Ini ada grade 1, 2, 3, 4. Kalau grade 1, konjungtivanya ini iskemiknya belum ada. Nah, kalau yang grade 2, ini iskemiknya itu ini kurang dari sepertiga ya, kurang dari sepertiga. Kalau grade 3, sepertiga sampai setengah, kalau grade 4 lebih dari setengah. Nanti untuk pemeriksaan penunjangnya, kita bisa menggunakan kertas lakmus ya, untuk cek pH secara berkala, udah membaik atau belum, gitu. Nah, tata laksananya gimana? Yang penting untuk kita adalah kita tahu tata laksananya. Yang pasti kita harus melakukan irigasi nih, ya. Kita lakukan irigasi dengan aqua steril. Biasanya irigasinya ini dilakukan sebanyak minimal 2 liter ya. Minimal 2 liter nih. 2 liter dilakukan secara cepat. Ya, secara cepat, kurang lebih biasanya 30 menit dulu kita lakukan. Setelah setengah jam, kita cek nih, pakai si kertas lakmus tadi ya. Kita cek pakai kertas lakmus, udah balik normal apa masih misalkan awalnya asam ya, apa masih asam nih atau masih basah gitu ya. Kalau misalkan masih tetap sama, ya udah diirigasi lagi. Irigasi lagi. Setelah irigasi, ya, kan yang pertama irigasi. Selanjutnya kita bisa berikan cycloplegic, terus kita bisa berikan antibiotik ya, sama kita bisa berikan kortikosteroid tetes mata buat kalau grade 3 dan 4. Nah, selanjutnya adalah mata tenang visus turun mendadak. Nah, ini kita bakal belajar khususnya yang ablasio retina ya. Nah, ini buat diingat-ingat lagi nih gambar retina nih kayak gini nih ya. Nah, ablasio retina itu dibagi jadi 3. Ada yang rheumatogene, tractional, sama serous. Rheumatogene ini dia ciri khasnya adalah adanya lobang atau lobang atau apa tear, bahasa Inggrisnya tear ya, atau robekan. Nah, kalau yang traction dia itu adanya tarikan. Kalau yang serous dia itu adanya cairan. Nah, oke. Sebelum lebih lanjut ke tipe-tipenya, aku mau memberikan sedikit info tentang lapisan dari retina.
Nah, lapisan retina tuh dari yang paling, luar ya, yang paling dekat sama vitreous, ini tuh yang paling dekat sama vitreous, dan yang di sini tuh yang paling dalam. Nah, ablasio retina adalah kondisi ketika lapisan dari RPE nih ya, RPE ini, kepisah sama lapisan atasnya, ya. Jadi ini terpisah nih, ininya kelepas. Nah, jadi kelepasnya lapisan antara RPE dengan yang di atasnya. Nah, kelepasnya bisa gara-gara rheumatogene traction maupun yang serous ini. Nah, kalau yang rheumatogene ini kan dia khasnya tadi aku bilang ada lubang, tir atau lobekan, biasanya akibat miopia tinggi. Kalau miopia tinggi yang sampai lebih dari 6 dioptri, biasanya tuh matanya tuh makin melonjong ya. Ketika matanya makin melonjong, maka otomatis retinanya ini juga makin tertarik, makin tipis, maka semakin beresiko untuk terjadinya robekan pada si retina yang tipisnya itu. Nah, kalau dia robek ya, kan cairan vitreous bisa masuk tuh ya. Jadi akhirnya dia semakin melepas si retinanya ini. Nah, semakin terjadi ablasio. Kalau traction, traction ini adanya tarikan. Akibat penyakit apa? Biasanya DM, retinopati yang proliferatif. Yang proliferatif ini artinya dia udah ada neovaskularisasi, ya. Ketika adanya neovaskularisasi, adanya pembuluh darah baru itu tuh nggak, dia tuh nggak kuat gitu, rapuh dia. Dinding-dinding pembuluh darahnya tuh rapuh, ya, sehingga mudah pecah menyebabkan perdarahan di vitreous. Nah, ketika ada neovaskularisasi yang dia mudah pecah, menyebabkan perdarahan di vitreous, maka akan menarik si retinanya menuju si perdarahannya itu, ya. Nah, maka dari itu karena ketarik lepas deh dia lapisannya. Kalau yang serous ini akibat infeksi. Jadi ada infeksi si pasiennya, terus muncul cairan nih. Cairannya muncul di antara lapisan tadi, si lapisan RPE dengan lapisan neurosensorik di atasnya, sehingga kelepas. Nah, jadi itu ya tipe-tipenya. Nanti ciri khasnya apa? Dia ada acute painless ya. Acute and painless unilateral vision loss. Bisa disertai dengan floaters. Floaters itu artinya ada kayak titik-titik yang berterbangan. Nah, terus ada juga fotopsia. Fotopsia tuh jadi kayak cahayanya silau gitu ya, fotopsia. Nah, ini gambaran ablasio retina rheumatogene ya. Ini cuma mau nunjukin gambaran retinal tear tuh kayak gini. Nah, ini adalah gambaran tigroid dari retina. Maksudnya gimana? Jadi ketika kita menemukan gambaran seperti ini tigroid ya, ini menggambarkan bahwa pasien ini memiliki miopia yang tinggi. Jadi gambaran tigroid adalah gambaran khas dari miopia yang tinggi. Harusnya kan normalnya nggak kayak gini ya, ini kayak jelas banget warna di bawahnya gitu. Dan dia agak-agak kayak belang-belang kayak tiger, makanya namanya tigroid. Nah, ini adalah yang tractional. Tractional yang tadi aku bilang ya, karena retinopati DM yang proliferatif nih biasanya, diabetic retinopati proliferatif. Nah, dia biasanya ada gambaran khasnya, ada yang namanya vitreous band. Ya. Ini kalau kita lihat ada yang lebih pucat nih. Ya. Yang lebih pucat. Aku hapus lagi ya biar kelihatan. Ada juga yang eksudatif atau seros. Tadi namanya adalah seros ya kalau di awal. Sama aja. Dia ini biasa karena ada penyakit infeksi seringnya. Tapi bisa juga non-infeksi seperti hipertensi itu juga bisa. Nah, khasnya dia apa? Dia ada yang namanya shifting fluid. Jadi area yang detach ini berubah sesuai posisi. Sehingga pasien nanti bakal bisa bilang, misalkan ya, ketika dia duduk, yang tampak gelap itu di area bawah, tapi di area bawah mata. Tapi ketika dia baring ke kiri, misalkan ya, yang nggak jelas itu areanya di sisi nasal, ya, bisa berubah. Oke, sekarang kita bahas tentang mata tenang visus turun perlahan ya. Pertama kita mau bahas gangguan refraksi. Tadi glaukom udah, jadi habis itu kita bahas lensa, lalu kita bahas retina. Oke, gangguan refraksi dulu nih. Gangguan refraksi ini ngomongin tentang rabun-rabunan ya, teman-teman ya. Untuk mengetahui gangguan refraksi, kita perlu memahami dulu bahwa emetropia tuh apa sih artinya? Emetropia adalah kondisi ketika matanya normal. Jadi dia nggak ada minus, nggak ada plus ya, nggak ada astigmatisme. Orang normal kekuatan refraksi mata itu tuh totalnya in total 60 dioptri. Yang mana yang paling besarnya adalah komponen kornea dan juga komponen lensa. Dan ternyata kornea itu dia 44, lensa itu cuma 16. Jadi kornea lebih besar ya kekuatan refraksinya ketimbang lensa. Nah, sekarang kita ke gangguan refraksi nih. Ada yang miopi, ada hiperopi, ada astigmatisme. Kalau miopi ya, itu adalah rabun jauh. Jadi pasien itu kalau ngelihat jauh tuh buram gitu ya. Nah,
Ini adalah kondisi ketika harusnya bayangan jatuh tepat di retina, seperti yang di sini. Akan tetapi si pasien ini bayangan jatuh di depan, ya, di depan dari retina. Kalau hipermetrop ini bayangan yang harusnya jatuh tepat di retina, dia malah jatuh di belakang. Ya, ini rabun dekat. Nah, kalau astigmatisme, harusnya bayangan jatuh tepat di retina dan hanya satu aja gitu ya bayangannya ya. Nah, tapi ini orang astigmatisme, dia tuh ada 2 titik. Ya, bayangan diteruskan dan berakhir memiliki 2 titik gitu. Untuk yang miopi sama hipermetrop, kadang-kala tuh suka ketuker-tuker. Yang mana ya yang bayangannya di depan, yang mana ya yang bayangannya di belakang. Nah, kalau aku cara aku mengingatnya supaya nggak bolak-balik adalah kalau miopia ini kan depannya M ya. M itu aku buat mama. Nah, kalau H ini adalah husband ceritanya. Nah, kalau misalkan kita jalan bertiga ya sama mama kita sama si husband kita, biasanya kan pasti kita memperbolehkan misalnya kita bukain pintu, pasti kita mempersilahkan mama kita buat jalan duluan di depan. Nah, makanya di depan. Sedangkan suami kita, si husband kita ini pasti dia memperbolehkan untuk kita jalan duluan, jadi pasti dia di belakang. Nah, makanya ini bayangannya di belakang. Itu cara aku nginget ya. Kalau kalian punya cara lain nggak apa-apa banget. Santai. Oke, nah sekarang kita bahas terminologi. Ada terminologi bernama anisometropia. Anisometropia. Artinya perbedaan antara mata kanan dengan kiri, dioptrinya itu lebih dari 2. Misalkan, yang mata kanan itu adalah 0,25 min 0,25. Yang kiri misalkan adalah min 5. Nah, ini kan bedanya jauh banget ya, lebih dari 2. Nah, itu adalah anisometropia. Kalau antimetropia, ini adalah perbedaan mata kanan dan kiri berupa miopi, hipermetrop, atau campuran. Contohnya, misalkan, yang mata kanan adalah plus 3, yang mata kiri adalah min 0,5. Jadi yang satu plus, yang satu minus. Sferis nih misalkan. Sferis. Nah, kalau aniseikonia, ini adalah perbedaan ukuran gambar yang diterima oleh mata kanan dan mata kiri. Sehingga kita ngerasanya ini bentuknya kok aneh ya gitu. Karena ukuran yang kanan sama yang kiri ini beda nih. Kalau afakia, Kalau afakia ini artinya tuh A itu kan tidak ya. Fakia nih lensa, artinya dia nggak punya lensa. Nggak ada lensa. Habis operasi, lensanya diambil. Nah, kalau pseudofakia, ini artinya ada lensa tanam. Lensa mata diganti dengan lensa buatan. Jadi orang yang habis operasi katarak kadang suka ditanam lensa IOL namanya, ya, intraocular lens. Nah, ini kita bahas miopia ya, miopia. Kalau orang dengan miopia, yang tadi aku bilang bayangannya itu jatuh di depan ya. Nah, ini ada jenis-jenisnya. Ada yang aksial, ada kurvatura, ada yang indeks ya. Kalau aksial itu artinya si sumbu bola matanya ini lebih panjang dari normal, sehingga akhirnya terjadi miopia. Kalau kurvatura ini ngomongin tentang kurvatura dari korneanya ini, dia lebih menonjol ya, antara dia konus, jadi kayak segitiga, atau dia globus ya, menonjol bulat gitu. Nah, indeks bias matanya juga bisa lebih tinggi. Nah, yang perlu teman-teman ingat adalah gradingnya nih, ringan, sedang, beratnya. Ingat aja yang sedang. Dengan kita ingat yang sedang, kita bisa ingat yang ringan dan juga berat. Sedang itu kalau minus 3,25 sampai minus 6. Nah, nanti terapinya gimana? Yang perlu teman-teman ingat adalah berikan lensa sferis negatif terkecil. Maksudnya gimana? Contoh, misalkan dengan sferis min 1,25, visusnya 6/20. Dengan sferis min 1,5, jadi 6/6. Lalu sferis min 1,75 jadi 6/6 juga. Sferis min 2 ini jadi 6/7. Nah, ini kan ada 2 ya yang bisa menjadi opsi. Kalau kita ngomongin terapi untuk miopia, kita pilihlah yang terkecil. Ya, ini untuk yang miopia. Nah, sekarang kita lihat untuk penyakit hipermetrop. Hipermetrop adalah kondisi ketika bayangannya ini jatuh di belakang retina. Ya, dia jenis-jenisnya juga sama kayak yang miop. Ada yang aksial, kurvatura, indeks, cuma kebalikan aja. Kalau hipermetrop berarti aksisnya ini lebih pendek dari normal, ya, bola matanya lebih kecil gitu ya. Nah, secara kurvatura juga dia lebih tipis, lebih datar nih, lebih datar. Nah, klasifikasinya juga teman-teman mesti ingat, ringan, ini sedang ya, sedang sama berat. Nah, yang diingat yang sedang aja, biar nggak bingung. Sorry, ini salah nih angkanya. Aku koreksi dulu ya. Ini harusnya adalah plus 2 ya. Ini harusnya 2 sampai 5. Ini 5 ya. Jadi yang benar adalah yang aku benerin ini ya. Oke, ini sedang, ini berat. Yang teman-teman ingat cukup yang sedang aja, biar nggak terlalu banyak yang dihafalin ya.
plus 2,25 sampai plus 5. Kalau hipermetrop, kita obatinnya dengan lensa sferis positif yang terbesar. Maksudnya gimana? Contoh, dengan plus 1,0, dia visusnya 6/20, dengan 1,25, 6/6, sferis plus 1,5, 6/6 lagi, sferis 1,75, 6/7 gitu ya. Ini kan bisa ada 2 opsi, ya. Nah, kita pilihnya kalau untuk hipermetrop, kita pilihnya adalah yang terbesar, ya. Jadi kebalikan sama yang miopia, jangan sampai ketukar ya. Nah, pada hipermetrop itu ada istilah hipermetrop laten, hipermetrop manifest, dan juga hipermetrop total. Nanti ada lagi fakultatif sama absolut. Mungkin kalau ngelihat PPT di slide yang ini agak bingung ya, maksudnya apa sih? Nah, ini makanya aku ada coret-coretannya. Nah, ini ya. Jadi perlu diketahui dulu bahwa hipermetrop itu ada yang namanya hipermetrop total. Hipermetrop total adalah penambahan antara hipermetrop laten ditambah dengan hipermetrop manifest. Kalau hipermetrop manifest adalah penambahan dari fakultatif dengan hipermetrop absolut. Hipermetrop absolut adalah nilai ketika kita bisa memberikan lensa sferis positif terkecil yang memberikan visusnya jadi 6/6. Kalau yang manifest ini adalah lensa sferis positif terbesar. Kalau yang total ini adalah dengan sikloplegik. Jadi nanti biasanya nih yang warnanya merah-merah ini itu adalah yang bisa diukur. Sedangkan yang hitam-hitam yang laten sama fakultatif ini nggak bisa diukur. Jadi contoh ya, biar lebih kebayang. Biasa nih kalau di soal nanti dia ngasih tahu, misalkan ya, dengan sferis min 1,25 dia itu visusnya 6/20. Dengan sferis min 1,5, 6/6, sferis min 1,75, dia 6/6 juga. Terus sferis min 2, dia 6/20. Berarti yang terkecil itu kan yang min 1,5. Sorry, plus. Lagi bahas hipermetrop kita. Berarti kan yang paling kecil adalah yang plus 1,5 ya. Jadi hipermetrop absolutnya adalah sferis plus 1,5. Nah, sedangkan kalau yang terbesarnya itu kan 1,75. Sehingga yang hipermetrop manifestnya adalah plus 1,75. Nah, nanti biasanya di kasus dia juga bakal bilang ketika diberikan sikloplegik, maka didapatkan dia itu nilainya adalah sferis misalkan min 3,75, plus 3,75 ya. Ini adalah contoh angka-angkanya gitu ya, contoh angka-angkanya. Nah, nanti biasanya kalau di soal setelah diketahui nilai berikut, nanti dia nanya hipermetrop latennya berapa gitu ya. Hipermetrop latennya berapa? Berarti kan ini sama dengan hipermetrop total dikurangi hipermetrop manifest. Sehingga didapatkan angkanya adalah plus 3,75 dikurangi plus 1,75. Dapatnya berapa nih? Dapatnya adalah plus 2. Nah, nanti bisa juga ditanya, nilai hipermetrop fakultatifnya berapa? Berarti kan ini sama dengan H manifest dikurangi hipermetrop absolut. Nilainya adalah tadi plus 1,75 dikurangi plus 1,5. Sehingga didapatkan angka plus 0,25. Nah, ini adalah nilai hipermetrop fakultatifnya. Jadi kayak gitu ya teman-teman ya untuk pemakaiannya. Sebenarnya seperti itu. Tapi kalau pas lagi pas lagi koas sih aku jarang ya ngitung-ngitung kayak gini. Biasanya tuh perhitungan kayak gini tuh buat soal-soal ujian ya. Jadi nanti mungkin pas ujiannya lebih kepake, tapi kalau pas lagi prakteknya sih enggak ya. Nah, selanjutnya ada astigmatisme. Kalau astigmatisme ini adalah suatu kelainan refraksi di mana ya sinar sejajar itu masuk di mata lebih dari satu titik. Jadi kayak yang tadi ya, ada 2 tuh titiknya ya. 2 titiknya tuh gimana? Nih, dibagi jadi 3 pengelompokan. Ada yang simple, astigmatisme simplex ya, ada astigmatisme compositus sama astigmatisme mixtus ya. Yang simplex dulu nih. Yang simplex adalah ketika ada satu titik yang tepat di retina, tapi ada satu titik yang aneh nih. Kalau dia miopic simplex berarti dia di depan dari retina, kalau dia hipermetrop simplex berarti dia sinarnya yang anehnya itu di belakang dari retina. Gini ya, kalau miopic simplex berarti silinder negatif, hipermetrop simplex berarti silinder positif. Nah, kalau compositus astigmatisme ini adalah kondisi ketika bayangannya ini sama-sama ada 2 gitu ya, ada 2 tapi sama-sama di depan dari retina. Itu adalah kalau yang miopic. Jadi silindernya negatif, sferisnya negatif.
Kalau yang hipermetrop ya, hipermetrop compositus ini sama-sama bayangannya di belakang retina. Jadi silinder sama sferisnya sama-sama positif. Ada lagi yang mixtus nih. Kalau mixtus dia itu satu titik di depan, satu titik di belakang. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah C lebih dari S. C lebih dari S ini tanpa melihat tanda positif atau negatifnya. Oke, ini kita lihat ya. Ini coba nih kasus ya. Ceritanya sferis positif 1 sama silinder min 0,5. Ini kan tandanya berbeda. Berarti kita boleh curiga mixtus nggak ya? Nah, kita cek memenuhi nggak syarat C lebih dari S. C-nya di sini 0,5 yang tadi aku bilang, tanda minus sama plus nggak usah diperhatikan ya. Sedangkan sferisnya adalah 1,0. Nah, berarti kan ini tidak memenuhi C lebih dari S ya. Ini kan C lebih kecil malah daripada S-nya. Nah, kalau tidak memenuhi, terus gimana? Ya. Nah, ini ada prosedur transposisi. Kita coba transposisi nih. Caranya adalah yang pertama S ditambah C. Oke, berarti S aksen adalah S ditambah C. S-nya itu kan plus 1,0. Ditambah C-nya adalah min 0,5. Sehingga didapatkan plus 0,5 nih. Ya, itu adalah S aksennya. Yang kedua, C-nya dirubah tanda. Awalnya kan dia minus nih. Berarti C aksennya sekarang jadinya plus 0,5. Nah, ini kita lihat, oh tandanya sama-sama positif. Berarti ini adalah kalau sama-sama positif, tadi kan astigmatisma yang kompositus. Kompositus karena tandanya positif jadi hipermetrop. Nah, ini ada step ketiganya nih buat ngitung aksis. Aksis itu yang ini ya, 165. Nah, berarti aksisnya pada pasien ini adalah berapa? Kan 165 itu udah lebih dari 90 derajat. Jadi nanti 165-nya kurangi 90. 165 kurang 90. Jadi dapatlah 75. Jadi ini kasus ini adalah astigmatisma kompositus hipermetrop dengan aksis 75. Kayak gitu ya. Nah, ini sebenarnya ada cara mudahnya nih. Jadi kalau ada S dan C yang berlawanan tanda, tapi nggak memenuhi syarat ya, maka itu pasti astigmatisma kompositus. Tinggal nentuin kompositus apa. Nah, kita lihat dari sferisnya. Sferisnya ini awalnya adalah positif. Jadi, ini adalah kompositus positif. Positif adalah hipermetrop. Gitu ya. Nah, selanjutnya adalah perihal amblyopia. Kalau amblyopia ini adalah suatu kondisi ketika matanya nih malas dia. Ya. Jadi matanya udah dicoba koreksi dengan visus koreksi yang maksimal, tapi visusnya masih belum 6/6. Ya, visusnya masih belum 6/6. Khasnya di situ. Mata dikoreksi tidak mencapai 6/6. Tidak ya, tidak mencapai 6/6. Biasanya karena apa sih? Bisa karena katarak, bisa karena strabismus, bisa karena gangguan refraksi. Maksudnya karena gangguan refraksi gimana? Jadi pada orang dengan gangguan refraksi ya, misalkan orang yang minus gitu, kadangkala ada kondisi mata kanan sama mata kirinya minusnya tuh beda ya, atau plusnya beda. Kalau ada perbedaan antara mata kanan sama mata kiri yang terlalu berat, itu bisa menyebabkan kondisi yang kita sebut sebagai anisometropia. Jadi perbedaan refraksi kedua mata, yang mana anisometropia itu kalau misalkan dia miopik, berarti selisihnya lebih dari 3. Kalau dia hipermetrop atau astigmatisma, selisihnya lebih dari 2. Nah, ketika ada orang yang mengalami anisometropia dan dibiarin aja, lama-lama bisa nih berkembang jadi amblyopia. Nah, terus gimana dong cara menanggulanginya? Nah, contoh ya, misalkan ada orang yang miopia. Dia itu misalkan VOD-nya adalah min 6. Dengan sferis min 6, dia visusnya 6/6. Terus kalau yang mata kiri, dia itu dengan sferis min 2,5 dapat 6/6. Ini kalau kita hitung selisihnya adalah 3,5 ya? 3,5, heeh, 3,5. 3,5 ini kan udah lebih ya dari 3. Udah lebih dari 3. Jadi ini kalau dibiarin aja dengan visus koreksi seperti ini, lama-lama bisa anisometropia, lama-lama bisa berkembang jadi amblyopia. Nah, maka dari itu harus kita ubah supaya nggak jadi amblyopia, kita ubah aja menjadi VOD-nya yang lebih berat yang kita turunin. Jadi min 5,5, yang lebih sehat kita pertahankan sesuai dengan sferis yang seharusnya. Ya, ini kan berarti selisihnya pas 3 ya. Selisihnya pas 3. Nah, jadi ini adalah
tata laksana yang bisa kita lakukan untuk mencegah amblyopia. Oke, selanjutnya presbiopia ya. Presbiopia ini adalah kondisi mata tua ya. Mata tua itu berarti dia mengalami penurunan dari kemampuan akomodasi. Nah, ini adalah penyakit degeneratif ya teman-teman. Jadi memang pasti kalau misalnya orang semakin tua, itu pasti akan terjadi presbiopia biasanya. Nah, yang perlu diingat adalah pertama, mulainya usia berapa sih? Usia 40 tahun. Ya, usia 40 tahun itu udah harus dikasih +1 dioptrinya. Nah, setiap nambah 5 tahun, ini nambah 0,5. Nah, yang perlu diingat selanjutnya adalah maksimalnya adalah +3 di usia 60 tahun. Nah, jadi misalkan nih usia selanjutnya 65 tahun, itu tetap +3. Usianya 90 tahun, itu tetap +3 untuk kacamata presbiopianya, ya. Kayak gitu. Untuk memeriksa presbiopi, kita bisa melakukan pemeriksaan menggunakan Jagger chart. Ya, jadi ini ada tulisan nanti disuruh buat dia coba baca gitu ya. Ini contoh penulisan resep kacamata ya, teman-teman. Jadi ini kita tulis verisinya berapa, silindernya berapa, aksisnya berapa ya. Kalau ada presbiopi kita tambahkan lensa adisi. Nah, terus di sini ada pupillary distance. Pupillary distance itu cara ngeceknya gini ya. Jadi kita arahin cahaya ke arah glabella pasien. Pasien kita suruh untuk melihat jauh ke depan. Lalu kita hitung cahaya yang muncul di tengah-tengah dari kornea, jarak antar cahayanya berapa nih? Kalau pada pasien ini, jaraknya adalah 6,2. Nah, jadi kita tulis nanti di pupillary distance-nya adalah 6,2. Gitu ya. Oke, selanjutnya adalah penyakit katarak. Penyakit katarak ini adalah suatu kekeruhan pada lensa ya. Yang mana kalau lensa mengeruh, ya bisa terjadi penurunan dari visus. Nah, jenis dari katarak ini ada beberapa ya. Ada secara garis besar dibagi jadi yang acquired sama yang congenital. Nah, kalau yang acquired ini dibagi jadi beberapa. Ada yang senilis, yang mana pada orang tua itu paling seringnya senilis. Terus ada traumatik ya, jadi karena kena trauma tumpul misalkan, nanti dia jadi muncul gambaran stelata atau bintang. Kemudian ada yang namanya katarak sekunder. Kalau katarak sekunder, pemaknaan sekunder ini agak berbeda sama penyakit lainnya. Kalau katarak sekunder adalah suatu kondisi ketika, misalkan pasien awalnya dia pernah katarak nih, terus dia udah pernah dioperasi, disisakan kapsul posteriornya karena mau buat naruh IOL. Setelah 3 tahun atau 4 tahun, kok muncul keruh lagi ya? Nah, keruh yang kedua kalinya itulah yang disebut sebagai katarak sekunder. Ada lagi katarak komplikata. Katarak komplikata ini seringnya karena penyakit lain, contohnya misalnya dia ada DM ya. Kalau yang katarak kongenital ini seringkali dimiliki oleh orang, khususnya anak-anak ya, yang terinfeksi rubella dari ibunya. Nah, nanti biasanya disertai dengan mikrosefal, ada gangguan jantungnya, ada petekinya, purpura, bintik-bintik merah gitu ya. Oke. Nah, ini contoh gambarnya aja nih. Kalau stellata dia kayak bintang gitu ya karena trauma. Kalau Christmas tree ini biasanya di pasien dengan DM tipe 1. Kalau yang snowflake ini biasanya di pasien DM tipe 2. Dan kalau Morgagni ini adalah kondisi lensanya lisis. Nah, cuman nggak usah khawatir teman-teman, buat masalah jenis-jenis gambar kayak gini, ini cukup tahu aja ya. Jadi kalau misalnya kalian mungkin nanti pas prakteknya nggak bisa atau nggak pernah ngelihat gambar seperti ini, ya nggak apa-apa karena memang pada prakteknya lebih sering itu yang senilis, jadi yang dia keruh aja, bukan karena yang masalah DM atau trauma itu jarang banget ya. Nah, jadi di sini kita bakal bahas yang katarak senilis. Katarak senilis ini dia dibagi jadi 4 stadium ya. Gejalanya sama mereka, sama-sama ada distorsi penglihatan atau penglihatannya kabur, berkabut ya, kadang dia bilang berkabut atau berawan gitu. Nah, tipenya ada 4, ada yang insipient, imatur, matur, sama hipermatur. Kita lihat dari kekeruhan dulu. Kalau insipient ini kekeruhannya masih ringan ya, imatur itu sebagian, matur itu seluruhnya, hipermatur itu udah masif. Cairan lensanya kalau insipient ini masih normal. Kalau imatur, dia itu cairan lensanya bertambah ya, yang tadi aku bilang, stadium imatur itu saatnya di mana dia lagi banyak-banyaknya nyerap cairan nih. Sehingga apa yang terjadi? Lensanya itu kan makin gemuk ya, jadi dia makin ngedorong iris. Nih, irisnya terdorong ke depan sehingga apa? Sehingga bilik mata depannya ini menjadi dangkal dan sudut bilik mata atau sudut iridokornealisnya menjadi sempit. Nah, tadi kita sempat belajar shadow test ya. Shadow test kalau misalkan sudut bilik matanya sempit, maka hasilnya adalah positif. Nah, nanti komplikasinya terjadi glaukoma yang vakomorfik.
gitu ya. Nah, kalau yang matur ini kekeruhan lensanya memang sudah seluruhnya, akan tetapi cairan lensa ini yang awalnya banyak di dalam lensa, dia keluar lagi nih, makanya cairan lensanya jadi normal lagi. Nah, iris, COA-nya, sudut iridokornealisnya itu normal semua, ya. Shadow test-nya juga negatif. Kalau hipermatur, dia ini keruhnya tuh masif banget ya, sampai-sampai dia ada bagian dari lensanya ini yang lisis dan akhirnya keluar dan menyumbat trabecular meshwork. Yang terjadi apa? Bilik mata depannya menjadi dalam. Lalu sudut bilik matanya ini tetap terbuka. Saat dicek shadow test, bisa didapatkan gambaran pseudo positif. Loh, kok bisa ya dia jadi pseudo positif? Karena kan dia ada lisis dari material lensa. Nah, hasil lisis tersebut menyumbat ke trabecular meshwork. Nah, ketika ada banyak material lisis tersebut, kalau kita kasih cahaya ya dari sisi temporal, walaupun nggak ada iris yang nutupin, tapi kan ini ada material-material itu tuh ya. Nah, material itulah yang menyebabkan timbulnya bayangan, seakan-akan bayangan. Makanya namanya pseudo positif shadow test-nya. Komplikasi dari katarak hipermatur adalah glaukoma yang vakolitik. Nah, ini adalah tipe-tipe dari katarak ya. Ada yang nuklear, subkapsular, kortikal. Ini menurutku nice to know aja, kita lanjut aja ya. Nah, ini tata laksana. Untuk tata laksana dari penyakit katarak, sebenarnya tuh harus dioperasi, teman-teman. Jadi kalau misalnya orang sakit katarak, tata laksana definitifnya adalah dioperasi. Obat-obatan yang ada itu bukan untuk menyembuhkan, tetapi hanya untuk mencegah progresivitasnya, memperlambat ya, hanya untuk memperlambat progresivitas penyakitnya. Jadi memang tetap yang utama adalah dioperasi. Nah, untuk operasinya itu ada yang pertama ECCE ya. ECCE ini sama dengan ECEC-nya. Extracapsular cataract extraction. Nah, ini yang terjadi apa? Jadi dia diambil lensa bagian korteks sama nukleusnya. Nah, nanti disisain kapsul posterior untuk taruh IOL. Nah, terus ada lagi nih ICCE. ICCE itu adalah intrakapsul cataract extraction atau ECIC ya. Nah, ini dia ambil seluruhnya dan kapsulnya ya. Jadi kalau kayak gini nggak bisa nih, dia nggak bisa naruh IOL sehingga pasien perlu untuk diberikan kacamata yang sebesar 10 dioptri. Nah, yang mana ini pasti berat banget ya kacamatanya ya. Makanya ini udah jarang dipakai. Kemudian ada juga SICS. SICS itu Small Incision Cataract Surgery. Nah, pada SICS ini kurang lebih mirip kayak yang ECCE ya. Tapi dia irisannya kecil. Ya, irisannya kecil sehingga kecil kemungkinan terjadinya astigmatisme juga. Nah, kemudian yang keempat ya, D. Yang keempat adalah vakoemulsifikasi. Nah, kalau vakoemulsifikasi ini adalah kondisi ketika jadi dibuat irisan kecil, kemudian dihancurkan nukleusnya dengan suatu vibrator ultrasound. Nah, jadi dia dilisiskan gitu, kemudian nanti disedot ya, diaspirasi. Nah, diaspirasi, disisakan kapsul posterior, kemudian dipasang IOL. Nah, ini metode-metodenya ya, tadi aku sudah jelaskan, jadi aku next aja. Oke, selanjutnya kita bahas tentang retinopati. Retinopati ini dia ada yang retinopati diabetikum sama yang hipertensi. Nah, kalau misalkan yang retinopati diabetikum, dia itu dibagi jadi dua besar. Ada yang non-proliferatif, ada yang proliferatif. Kalau yang penting untuk kita tahu yang penting adalah non-proliferatif itu neovaskularisasinya nggak ada, sedangkan kalau proliferatif neovaskularisasinya itu sudah ada. Itu yang paling penting. Nah, buat info tambahan aja, non-proliferatif itu dibagi ada 3 grading. Ada mild, moderate, sama severe. Ya. Kalau mild, dia itu baru ada mikroaneurisma. Apa sih itu? Aneurisma itu adalah vasodilatasi dari pembuluh darah yang abnormal vasodilatasinya. Nah, karena ini pembuluh darah di retina itu kecil-kecil, makanya dia ditambahin mikro. Kalau moderate ini dia udah ada eksudat, ya. Eksudat ini berarti dia ada yang warna-warnanya agak-agak kayak kuning-kuning gitu, ya. Habis itu ada yang severe. Nah, kalau yang severe dia dibagi ada rule of NPDR, ada 4 mikroaneurysma di 4 kuadran, 2 itu venous bleeding di 2 kuadran, sama 1 itu adalah IRMA di minimal 1 kuadran. IRMA tuh ini nih, intraretinal microvascular abnormalities.
Cuma kembali ya yang tadi aku bilang, yang terpenting kita bisa tahu bahwa proliferatif itu neofasnya ada. Nah, nanti tata laksananya gimana nih? Tata laksananya adalah intinya kita tuh harus konsul sama SPPD, spesialis penyakit dalam, untuk tata laksana dari DM-nya karena udah sampai komplikasi ya. Nah, kalau misalkan yang NPDR ringan sedang itu konsul ke SPPD 3 sampai 6 bulan ya. Nah, kemudian kok konsul sih, kontrol. Kontrol 3 sampai 6 bulan. Kalau misalkan NPDR yang berat atau dia misalkan yang PDR, maka ini bisa dilakukan foto koagulasi ya atau vitrektomi. Oke. Nah, selanjutnya adalah retinopati hipertensi. Nah, kalau retinopati hipertensi eh ini adalah suatu kondisi ketika biasanya pasiennya tuh punya riwayat tekanan darah tinggi tapi nggak rutin berobat. Tadi yang DM juga sama ya, dia punya riwayat DM tapi nggak rutin berobat. Nah, retinopati hipertensi ini dia khasnya tuh apa? Khasnya adalah dia punya yang namanya AV nicking ya. Dan juga dia ada yang namanya copper atau silver wire. AV nicking itu apa? Jadi pembuluh darah ya. Pembuluh darah itu arteri, kalau ada arteri nih ya, arteri yang mana dia menumpuk pembuluh darah vena, itu adalah AV nicking. Jadi arterinya niban si vena. Nah, arteri ini kan dia lebih lebih tebel ya, jadi lebih berat. Vena ini yang di bawahnya harusnya kan dia ngalirin terus gitu ya, walaupun dia di bawahnya harus kan dia ngalirin terus. Cuman gara-gara ketimpa nih sama si arteri, jadi otomatis dia nggak ngalir nih, ya nggak ngalir. Nah, kalau nggak ngalir, berarti kan ini ada pewarnaannya ya, maksudnya warnanya kelihatan nih kalau nggak ada darahnya. Ini yang dinamakan copper atau silver wire. Kalau copper itu artinya dia iskemiknya tuh nggak full. Kalau silver itu berarti dia iskemiknya full. Contoh gambarnya di sini nih, ya aku zoom in. Yang ini ya, ini adalah suatu silver wire. Sedangkan kalau yang di sini kita bisa lihat di tengah-tengahnya tuh ada area yang lebih iskemik ya daripada tepi-tepinya. Nah, ini adalah yang copper gitu. Oke. Nah, selanjutnya untuk grading ya. Grading dari retinopati hipertensi, ada yang cara ngingetnya tuh ada yang namanya PCR koma. Apa aja itu ya? Jadi grade pertama kan P, PCR koma gitu ya. P-nya ini adalah penyempitan arteriol. Nah, jadi kita lihat si arteri dibagi dengan vena, jadi AVR, itu harusnya normalnya adalah 2:3. Cuma kalau misalkan pada retinopati hipertensi, dia itu bisa sampai 1:3. Nah, kita lihat nih di gambar yang A ya, ini yang pembuluh darah arterinya tipis banget ya dibandingkan dengan pembuluh darah yang venanya. Nah, jadi ini udah ada penyempitan arterial, jadi ini adalah grade 1. Yang kedua itu adalah CR. CR ini maksudnya crossing. Nah, ketika adanya crossing ya, maka otomatis crossing ini namanya avenicking tadi itu ya. Otomatis kan muncul si copper atau silver wire ya. Nah, ini adalah contohnya di gambar B nih. Kita lihat udah mulai ada copper wire nih. Nah, aku bantu zoom ya. Di bagian yang sininya nih. Ini udah mulai ada copper wire. Nah, jadi itu udah grade 2. Selanjutnya yang CO, yang ketiga nih ya, CO. Ini adalah cotton wool spot atau ada perdarahan atau ada eksudat ya. Nih. Oke, udah ada titik-titik putih gitu ya. Nah, yang keempat ini adalah edema papil. Nah, ini berarti batas Kapdis ratio-nya nih kabur nih. Kita lihat aja. Ini harusnya kan papil nervus 2 di situ ya. Harusnya di sini nih. Tapi ini benar-benar nggak kelihatan batasnya ya. Jadi ini udah edem papil. Oke, jadi itu cara untuk membedakan gradingnya. Nah, nanti untuk pemeriksaan penunjangnya bisa kita cek visus, kita cek funduskopi ya. Nah, ini bisa pemeriksaan penunjang berupa foto fundus, fundus fluorescence angiografi. Nah, nanti tata laksananya tentunya kontrol tekanan darahnya ya, jadi pasti dikasih obat buat tekanan darahnya. Nah, kalau misalkan udah ada perdarahan-perdarahan gitu di dalam vitreus, maka otomatis nanti sama dokter spesialis mata bakal disuruh untuk vitrektomi.
Oke, selanjutnya adalah strabismus. Kalau strabismus ini adalah kondisi ketika matanya tuh juling ya, gampangannya gitu. Jadi mata juling adalah strabismus. Strabismus ini dibagi jadi dua, ada yang tropia, ada yang foria. Kalau tropia, seperti ketika orang menang trofi ya, memenangkan trofi, maka itu pasti kan dipamerkan ya pada orang-orang. Nah, sama nih, kalau dia tropia, maka dia strabismusnya manifest. Maksudnya adalah strabismusnya ini kelihatan. Jadi cuma ngelihat gini aja, udah jelas nih, oh nih orang juling nih, ini orang strabismus nih, kayak gitu. Ya. Kalau orang dengan foria, ini adalah strabismus laten, artinya apa? Jadi kita melihat pasien biasa gini ya, itu kelihatannya matanya normal-normal aja. Cuman pasiennya ada keluhan, saya kok ngerasa kalau ngelihat nih pandangannya ganda gitu ya. Nah, ini ada arah-arahnya, kita perlu ketahui bahwa kalau eso itu artinya ke arah nasal, nih ya, ke arah nasal. Kalau exo itu berarti ke arah temporal, ya. Kalau hiper itu berarti ke atas, ke superior. Kalau hipo itu berarti ke inferior, gitu ya. Nah, ini otot-ototan tadi kita udah sempat bahas, aku skip ya. Nah, ini adalah pemeriksaan untuk memeriksa seseorang dengan strabismus. Aku ke whiteboard dulu ya. Jadi kalau orang dengan strabismus, aku izin minum bentar ya. Jadi kalau misalnya ada orang dengan strabismus, sebentar. Kalau ada orang dengan strabismus kan tadi ada yang tropia, ada yang foria. Nah, kalau yang tropia, kita cek pakai pemeriksaan bernama cover test. Nah, kalau cover test ini kita tutup yang sehat. Jadi ini mata pasien, misalkan pas kita ngelihat udah seperti ini ya, mata kanannya dia normal, mata kirinya nih julingnya ke tengah, jadi esotropia. Nah, kita bisa memastikan dengan lebih tepat gitu ya, kita cek cover test, caranya adalah tutup mata yang sehat. Mata yang sehat kita tutup nih ya. Terus mata yang sakit, dia awalnya kan tadi di tengah ya, esotropia ya. Maka dia akan menjadi normal. Nah, ini adalah cover test. Kalau yang foria ini artinya yang dari awal kita ngelihat kok kayak normal, tapi kok keluhan dia ada pandangan ganda gitu ya. Nah, kita cek pakai cover uncover test. Maksudnya gimana? Cover uncover test ini tutup yang sakit. Nah, misalkan nih, kan kita nggak tahu nih mana yang sakit ya. Tebak-tebak berhadiah aja. Misalkan kita coba yang mata sebelah kanan yang kita tutup. Ya. Kita tutup mata sebelah kanan. Yang mata kiri kan dia tetap normal nih. Mata kanan kita tutup, ternyata pas lagi ditutup itu, dia yang awalnya di tengah, dia menuju di tengah-tengah bola mata ya, dia menuju ke arah nasal nih. Ke arah yang aslinya sebenarnya dia strabismusnya itu ke arah nasal. Nah, cuma kan kalau ketutup gini kita nggak tahu ya kalau dia gerak. Nah, makanya ini kan baru di cover. Nah, selanjutnya kita uncover. Nah, pas kita uncover ya, pas kita uncover kita buka ya. Kan tadi mata kirinya normal, mata kanan yang awalnya dia di nasal, dia akan bergerak ke tengah. Pergerakan inilah yang kita cari. Ya, pergerakan inilah yang kita cari. Sehingga kalau pada kasus seperti ini adalah esophoria oculodextra ya. Gitu. Oke, aku balik lagi ya. Nah, jadi di kasus ini kalau ortofori artinya normal ya. Kalau esotropi berarti dia itu saat di cover dia dari nasal menuju ke tengah gitu ya. Ini tadi kita udah bahas tentang cover uncover test, sekarang kita bahas tentang Hirschberg test. Nah, jadi kalau Hirschberg test ini adalah suatu pemeriksaan yang bisa dilakukan untuk orang dengan strabismus yang tropia. Fungsinya untuk apa? Untuk periksa derajat keparahannya, derajat keparahan dari strabismusnya. Jadi caranya nanti kita kasih cahaya ya, kita kasih cahaya ke gelabila pasien melihat jauh ke depan, kemudian kita perhatikan si titik pantulan cahaya ini ada di mana nih letaknya, ya. Kalau dia normal itu tepat di tengah-tengah dari kornea. Nah, kalau 30 derajat prisma ini artinya dia di antara pupil sampai dengan iris, ya. Kalau 60 derajat prisma berarti dia ada di tengah-tengah irisnya. Kalau 90 derajat prisma berarti dia ada di limbus dari korneanya. Gitu ya. Oke, nah ini ada penyakit yang selanjutnya adalah keratokonjungtivitis sika. Jadi ini bisa disebut nama lainnya adalah dry eye syndrome, DES, dry eye syndrome.
Penyakit ini adalah suatu kondisi ketika kornea dan konjungtivanya ini kering gara-gara lapisan air matanya tuh bermasalah dia nih. Nanti keluhan pasien biasanya dia merasa gatel, berpasir, silau ya. Utamanya di berpasir nih biasanya nih, rasanya berpasir dan kadang-kala pasien tuh juga ngeluh nyeri ya. Nah, nanti tata laksananya gimana? Namanya juga cairannya kurang ya, jadi kita harus kasih artificial tears. Dan juga kita terapi etiologinya kalau ada. Bisa aja dia memiliki Sjogren syndrome ya. Jadi endingnya bisa jadi dry eye syndrome. Nah, itu perlu ditata laksana penyebabnya. Untuk pemeriksaan dry eye syndrome itu bisa dengan pemeriksaan skimmer test. Ya. Skimmer test ini jadi kita taruh si kertas kertas berangka ini kita taruh di fornix ya, di fornix konjungtiva inferior. Kemudian kita tunggu selama 5 menit. Kalau hasilnya itu, basahnya itu kurang dari 10 mm dalam 5 menit, maka kita bisa curiga adanya defisiensi dari tear film. Kemudian ada juga pemeriksaan yang kedua adalah TBUT. TBUT itu adalah tear breakup time test. Nah, jadi caranya gimana? Nanti pasien diperiksa di bawah slit lamp, kita teteskan fluorescence ya, terus kita juga bilang ke pasien, nanti pas saya tetesin fluorescence jangan kedip, ya, buka mata aja terus. Nah, habis kita tetesin, kita langsung lihat di slit lamp ya, kita perhatikan mulai muncul bercak-bercak, jadi dark spot kayak pecah-pecah si warnanya itu mulai kapan? Ya, mulai detik keberapa? Normalnya itu bisa sampai lebih dari 15 detik. Nah, kalau kurang dari 10 detik, ini berarti abnormal. Kita bisa curiga adanya dry eye syndrome. Ya. Oke, ini ada tambahan tes aja nih. Tambahan tes namanya adalah anal test. Jadi anal test ini ceritanya memasukkan cairan normal salin ke punktum inferior ya, ke punktum inferior. Nah, di sini ketika dimasukkan, kalau tidak ada blockage dari sakus lakrimalisnya, maka NaCl bisa masuk-masuk aja nih, ya. Pada akhirnya kalau dia masuk, maka kita sebagai pasien bisa merasakan ada rasa asin. Karena kan nanti ini berhubungan nih, si nasofaring kan berhubungan ke orofaring, jadi kita bisa ngerasain. Nah, tapi masalahnya kalau ada blockage nih, ya, ada stenosis dari ductus nasolakrimal, maka NaCl yang dimasukkan itu ya udah nggak bisa sampai ke nasofaring ya. Nah, makanya nanti hasilnya pasiennya nggak bisa ngerasain asin. Nah, tes anel dikatakan positif kalau pasien bisa merasakan asin dan dikatakan negatif kalau tidak merasakan asin. Ini asin ya harusnya ya. Oke, mungkin itu dulu untuk materi keluhan persiapan koas mata hari ini. Semisal dari teman-teman ada pertanyaan, boleh monggo ditanyakan. Aku tunggu sampai 2 menit ya, sampai jam 19.43.